Halo semuanya, selamat datang kembali ke diskusi Minimalis Talks oleh Telegroup Minimalis Indonesia. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial lagi, yaitu Devi Melisa. Kalau sudah tahu namanya, pasti tahu dong kalau dia adalah content creator minimalism dan juga pegiat minimalism yang sangat rajin membagi pengetahuannya di YouTube. Jangan lupa subscribe channelnya, Devi Melisa. Meski saya yakin sebagian besar dari kalian pasti sudah menonton channelnya ataupun sudah subscribe channel Devi Melisa. Kali ini bersama host kita Daniel Wong, Devi Melisa akan membahas tipe-tipe minimalis. Tanpa basa-basi lagi, saya serahkan ke mereka berdua. Selamat berdiskusi. Oke, halo semuanya. Seperti yang udah kita tentukan tadi di awal 15:05, kita mulai aja ya caranya. Halo semua, semoga di weekend ini semua sehat-sehat selalu ya. Teman-teman semua, perkenalkan saya Daniel Wong, saya selaku moderator di sini. Saya juga mau menyampaikan bahwa Kak Mahdianto pada hari ini berhalangan hadir karena dia harus mengunjungi kakeknya yang kemarin baru saja meninggal. Mari sama-sama kita doakan semoga Kak Mahdianto diberi ketabahan dan keteguhan untuk menghadapinya. Oke, teman-teman, pada hari ini kita ditemani oleh seorang konten kreator yang belum lama juga memulai hidup minimalisnya, Kak Devi Melisa. Uh, Kak Devi di sini. Hai semuanya. Halo Kak Devi. Oke, aku bacain dulu ya Kak Halo Devi. Kak. Jadi halo, aku Oke. bacain dulu ya Kak Devi. Kak Devi di sini tinggal di Filipina udah sekitar 5 tahun. Kak Devi juga di sini dia memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, dan di Filipina dia bekerja di pharmaceutical company as a medical affair and business development. Nah, Kak Devi di sini mengadaptasi gaya hidup minimalis kurang lebih sekitar 2 tahun. Tepatnya sejak Kak Devi menikah. Nah, banyak banget hal positif yang didapetin Kak Devi dengan menjalani gaya hidup minimalis ini, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu juga, Kak Devi ini terkenal dengan kontennya di channel YouTube Devi Melisa. Teman-teman mungkin bisa cek di YouTube. Ya, jangan lupa juga subscribe ya, karena banyak banget di situ pengalaman yang di-share Kak Devi tentang gaya hidup minimalis, khususnya tentang budgeting, lifestyle. Di sini ada minimalis make up, perjalanan minimalis Kak Devi, tips-tips mengelola keuangan, terus metode declutter, dan ini yang paling aku suka adalah tips menabung dengan gaji UMR. Ini aku banget Kak Devi. Oke. Oke, teman-teman, tanpa banyak aku yang ngomong terus dari tadi, kita kasih kesempatan sekarang untuk Kak Devi, boleh share. Kak Devi, silakan. Oke, thank you Kak Daniel udah perkenalin aku. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Devi. Ya semoga kita semua sehat-sehat aja ya, karena kasusnya juga di Indo lagi tinggi banget ya. Aku saat ini kayak yang tadi Kak Daniel bilang, aku tuh tinggalnya di Filipina. Terus hari ini sesuai yang udah disebarin ya infonya, bahwa kita akan bahas tentang jenis-jenis gaya hidup minimalis. Jadi aku langsung mulai sharing aja ya Kak ya. Iya Kak, boleh. Oke. Uh, jadi mungkin teman-teman kalau udah ada yang sempat nonton video YouTube aku kan udah pernah bahas juga. Tapi hari ini ada satu tambahan aja sih. Terus juga aku disclaimer dulu bahwa sebenarnya tuh banyak, mungkin ada beberapa jenis lain juga atau banyak jenis yang gak aku sebutin. Tapi itu karena pertimbangan aku antara mungkin udah mirip, jadi mungkin mirip gitu ya antara satu ini dengan yang lain, atau juga cuman beda istilah aja gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat lagi di Google atau lihat dari sumber lainnya, mungkin kalian bakal nemuin istilah-istilah yang beda atau baru. Oke, jadi yang pertama itu adalah ada namanya estetik minimalis. Di mana sebenarnya estetik minimalis ini dia berhubungan dengan sejarah dari minimalisme itu sendiri. Kalau misalnya kita udah pernah cari tahu atau belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi awalnya itu minimalisme itu dari desain ya, yaitu dari seni, dari art itu awalnya. Terus kenapa jadi kayak
sekarang jadi gaya hidup itu karena sudah diadaptasi sedemikian rupa. Sebenarnya dia ada ceritanya. Aku juga nanti ada bikin video tentang hal perjalanan atau sejarah dari minimalisme ini. Kenapa sih dia kok dari art itu bisa jadi gaya hidup? Tapi emang dasarnya itu dari art, di mana waktu itu tahun 1950 sampai 60-an itu di Amerika Serikat, di New York tepatnya, itu kalian tahu lah ya jenis-jenis seni itu atau art yang dulu itu kan lukisannya tuh yang heboh-heboh gitu ya. Banyak orang, terus yang bagus deh gitu ya, terus juga jenis bangunannya juga yang klasik gitu, bagus-bagus gitu. Nah, pada tahun itu ada satu dan beberapa orang seniman yang taruh artnya itu cuman kayak black and white doang. Itu kayak cuman semacam garis hitam putih dan juga eh, pokoknya intinya seninya itu berubah jadi sangat-sangat minim. Intinya dia menghilangkan objek. Jadi mungkin yang sebelumnya di situ ada pemandangan, ada bangunan, ada orang. Ini enggak, dia cuman mensimpelkan seni jadi art. Jadi simpler objek. Misalnya kayak tadi bentuk bulat atau bentuk kotak atau bentuk segitiga. Nah, cuman kayak gitu-gitu doang. Nah, terus hubungannya dengan sekarang ini apa? Estetik minimalism ini biasanya mereka orang yang emang dari dasarnya itu punya seni. Kalau aku enggak, aku sama sekali nggak ada estetiknya, makanya juga kamarku juga nggak kelihatan estetik atau Instagramku juga nggak kelihatan estetik karena nggak tahu kenapa aku nggak ada seni-seni di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang itu orang yang menganut si estetik minimalisme itu dia akhirnya itu punya tujuan clean declutter space. Jadi dia itu ini seperti yang kita lihat sih kalau misalnya kita lihat di Google, kita cari minimalism, terus kita search di image atau gambar, itu muncul. Itulah kurang lebih yang namanya estetik minimalis. Jadi dia itu mementingkan visual clutter atau gimana sih pemandangan di mata dia gitu ya. Jadi kayak dia nggak suka tuh bentuknya misalnya nggak sesuai, nggak simetris. Dia nggak suka tuh kalau misalnya warnanya bentrok-bentrokan, warnanya nggak nyambung. Dia nggak suka tuh miring-miring atau ya kelihatan berantakan dia nggak suka. Itu salah satu nilai yang jadi value dari orang-orang yang menurut si estetik minimalis ini. Nah, terus yang kedua adalah ada namanya esensial minimalis. Esensial itu sesuai dengan namanya, sesuai dengan artinya ya. Jadi esensial itu kan sesuatu yang sangat penting, dasar, atau aku suka sebutnya itu vital. Itu untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, jadi sesuai namanya itu orang-orang yang di esensial minimalis ini dia benar-benar cuma mentingin hal-hal yang super vital untuk bertahan hidupnya dia. Makanya dia punya kayak uh, goal itu adalah fewer but better. Jadi barangnya lebih sedikit tapi dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang contohnya mungkin ya punya jaket gitu ya kan sekarang banyak macam jaket ya, jaket kulit, jaket denim, jaket yang ada hoodie-nya lah, jaket apalah macam-macam. Nah, kalau mungkin orang-orang yang di essential minimalis ini, mereka itu lebih milihnya, udah aku punya satu jenis jaket aja. Misalnya jaket kulit. Tapi itu adalah jaket kulit dengan kualitas terbaik, dengan harga terbaik yang dia mampu beli. Dia lebih mementingkan hal seperti itu dibanding dia punya beberapa jenis barang yang fungsinya itu sebenarnya sama. Gitu ya. Jadi itulah si essential minimalis. Dia juga mikir untuk ya itu quality over quantity ini itu orang-orang dari si essential minimalis. Terus yang ketiga, mungkin kita semua juga udah pada tahu, yaitu adalah digital minimalis. Nah, ini di awalnya itu terkenalin atau dipopulerkan oleh Cal Newport dari bukunya ya. Aku juga nggak baca bukunya, cuman aku sering nonton aja video-video di YouTube tentang si Cal Newport ini. Kalian bisa cari juga. Itu dia yang mempopulerkan tentang digital minimalis ini. Karena ternyata itu tuh penting juga ya, digital minimalis gitu. Aku juga lagi belajar karena sekarang aku masih jauh dari digital minimalis juga, jujur. Tapi aku makanya masih belajar, makanya belum ada videoku tentang digital minimalis. Dan di sini dibagi jadi dua. Jadi ada yang namanya minimizing digital distraction. Atau artinya itu adalah kita meminimalkan distraksi atau gangguan dari handphone atau laptop atau alat-alat digital kita. Jadi contoh misalnya kayak saat kita kerja, kita pakai laptop atau misalnya kita pakai handphone. Itu kan kadang ada notifikasi-notifikasi ya yang kadang suka ganggu tuh. Kadang bikin kita tuh gagal fokus ya. Misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, lagi baca sesuatu, terus kan ada notifikasi dari toko online gitu ya, kita jadi ada diskon, jadi kita berpaling tuh fokusnya. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dihindari dalam digital minimalis ini.
Jadi di mana kita itu menghindari atau supaya nggak terganggu deh sama notifikasi-notifikasi atau hal-hal di handphone atau laptop atau alat-alat gadget kita gitu ya. Intinya di situ. Jadi mungkin ada juga tuh aplikasi-aplikasi kan yang sekarang bisa kayak membatasi kita tuh. Misalnya kita mau pakai sosial media berapa lama, terus misalnya untuk notifikasinya kan juga bisa kita atur ya, misalnya kita mau aktifin notifikasinya apa enggak. Nah, mereka lebih mementingkan di situ. Yang satu lagi adalah digital decluttering space. Jadi ini sesuai namanya, decluttering space tapi dalam gadget kita. Contohnya itu apa? Jadi misalnya kita kan pasti punya foto banyak banget. Nah, di sini kita itu ngebersihin foto-foto kita. Contohnya kayak foto yang burem lah, yang jelek lah, yang gerak-gerak lah, yang kita tahu kita tuh nggak bakal simpen atau kita nggak bakal upload, itu kita hapus-hapusin. Atau misalnya gambar yang duplicate, gambar yang mirip-mirip, ya udah dihapus saja. Nah, itu intinya dari si digital minimalis yang decluttering space ini gitu. Terus juga untuk memori, untuk aplikasi, intinya kita menghapus hal-hal yang nggak kita perlukan dari gadget-gadget kita. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya nomadic minimalis atau nomaden ya. Jadi sesuai namanya mereka ini adalah orang yang suka berpindah-pindah. Sebenarnya ini juga masuk di salah satu sejarah dari gaya hidup minimalis yang ada di sekarang gitu. Jadi pada orang-orang yang menganut nomadic minimalis ini mereka itu value-nya atau nilai yang berharga buat mereka adalah di pengalaman, di experience. Jadi mereka itu nggak penting soal barang. Kalau misalnya kalian cari di Google, namanya mungkin kalian ketik minimalis backpack, minimalis packing, itu akan muncul kurang lebih orang-orang yang menganut nomadic minimalis ini, di mana barang-barang mereka itu muat dalam satu tas. Itu kurang lebih adalah orang yang nomadic minimalis. Karena mereka mau punya possession atau ikatan sama suatu barang yang membuat mereka itu jadi susah untuk pergi kemana-mana. Makanya biasanya mereka itu barangnya sangat sedikit, bisa dihitung. Biasanya itu less than 40, kurang dari 40 jenis barang. Itu adalah barang-barang untuk mereka hidup dan bisa keliling kemanapun mereka mau pergi. Karena emang bukan barang-barang yang jadi uh, value mereka gitu. Value mereka adalah mereka bisa dapat pengalaman baru, ketemu orang baru, berteman sama orang-orang asing. Intinya mencari pengalaman yang sebelumnya mereka nggak punya. Dari pengalaman itu mereka bisa mendapatkan value yang jauh lebih besar daripada barang-barang gitu. Makanya mereka mungkin nggak punya rumah, mereka juga mungkin tabungannya juga sebatas tabungan yang bisa dipakai untuk keliling-keliling gitu, untuk pergi-pergi. Nah, itu adalah si nomadic minimalis ini. Atau bisa dibilang mereka itu orangnya tuh yang carefree living atau hidupnya tuh bebas gitu ya, nggak ada terikat dengan rumah, nggak ada terikat dengan apa namanya, mungkin hewan peliharaan gitu yang harus diurus di rumah, nggak ada tuh sama mereka gitu-gituan. Next yaitu adalah si green minimalis atau mungkin sebenarnya lebih banyak disebut kayak eco-friendly living ya. Tapi di sini yaitu sebenarnya mirip dengan si eco-friendly living, cuman di sini adalah orang-orang yang udah menganut hidup minimalis dan juga dia menganut eco-friendly living, di mana dia itu punya tujuan atau goalnya itu adalah consuming less atau menggunakannya itu lebih sedikit supaya sampah yang dihasilkan lebih sedikit, dan juga cara salah satunya itu dengan menggunakan apa yang udah kita punya. Jadi daripada membeli barang yang baru, kita pakai dulu barang yang udah ada dari kita. Misalnya di dapur biasanya untuk kontainer-kontainer makanan, itu biasanya kita bisa pakai tuh kayak bekas-bekas es krim atau bekas toples dari kue-kue hari raya gitu ya. Terus misalnya juga itu kan bisa multi purpose ya, bisa kita pakai untuk nyimpen-nyimpen dan lain sebagainya. Terus juga kayak misalnya baju bekas. Nah, baju-baju bekas itu ya bisa dipakai tuh, bisa misalnya daripada kita buang, tapi kan dikasih misalnya udah nggak layak ya, bolong lah, apalah. Jadi daripada dibuang, biasanya mereka pakai tuh entah untuk ngelap, entah untuk ngepel. Ya, intinya mereka bisa bisa selalu punya akal dan ide untuk make barang-barang mereka tuh supaya diputar gitu loh, supaya nggak menghasilkan sampah. Itu aku bener-bener kagum banget sama orang-orang si green minimalis ini sih. Kayak aku juga di sini masih belajar banget kayak untuk menggunakan barang-barang yang udah aku punya untuk selalu ibaratnya kita mengurangi sampah lah ya. Langkah pertama sih yang selalu aku lakuin itu ya dengan bawa botol minum sendiri sih. Terus juga sama bawa tempat makan kita sendiri. Karena biasanya kalau misalnya kita bawa botol sendiri tuh kita bisa taruh air kita di situ, jadi kita nggak perlu beli botol minum plastik yang ada di toko-toko ya, gitu. Mungkin itu langkah
simpel yang bisa kita coba lakuin sih, dan sekarang juga contohnya kan kayak sedotan itu udah banyak banget, tapi ya sebisa mungkin lah kita lakuin dan aku juga masih belajar. Terus selanjutnya adalah mindful minimalis. Jadi sesuai dengan namanya, ini tuh lebih ke arah kayak emosi kita, ke perasaan kita. Ini penting banget ya, kayak aku tuh salah satu juga penganut dari mindful minimalis ini karena aku percaya bahwa semua itu berasal dari mindset. Makanya kadang di videoku itu banyak banget yang nanya di kolom komentar kayak, "Aduh Kak, tapi kayaknya aku masih ngerasa kurang deh, Kak, kayaknya aku masih kayaknya berantakan. Kok rumahku masih tetap banyak barang ya? Aduh kayaknya aku harus declutter lebih banyak." Sebenarnya kalau buat aku sendiri nggak dari sisi barang ya, tapi coba dari mindset kita dulu, sebenarnya apa sih goal kita dalam hidup minimalis ini gitu ya. Terus gimana cara kita mencapainya itu penting banget kita merubah mindset kita dulu bahwa minimalism itu nggak ada yang benar dan salah. Minimalism itu nggak ada lebih banyak atau sedikit. Minimalism itu nggak barangnya itu nggak sedikit-sedikitan barang. Jadi misalnya kayak aku cuma punya 40 barang dong, aku cuma punya 30 barang, nggak kayak gitu ya. Itu dari mindset karena kadang ada orang yang sangat kompetitif gitu ya, kayaknya aku cuma punya 2 celana, aku lebih lebih minimalis dong dari kamu gitu. Ada yang kayak gitu kan. Tapi menurut aku nggak kayak gitu. Dan yang penting di mindful minimalis ini adalah kita itu punya pikiran yang bersih, clutter free mind. Jadi kita cuma mikir biasanya cuma barang aja yang penuh clutter. Padahal kita nggak sadar bahwa sebenarnya pikiran kita dan hati kita atau emosi dan perasaan kita itu sebenarnya bisa juga penuh clutter atau hal-hal yang nggak penting. Seberapa banyak sih dari kita yang suka mikir hal-hal yang nggak perlu kita pikirin gitu ya. Jadi karena kita mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin, yang terjadi sekarang atau yang ada di depan mata kita itu malah kita nggak mikirin karena kita sibuk mikirin yang nanti-nanti atau yang udah-udah. Jadi di sini aku belajar banget untuk kayak fokus one thing at a time. Jadi aku sebenarnya orangnya multitasking. Aku tuh kayak nggak bisa ngelakuin satu hal doang gitu ya. Aku tuh suka banget ngelakuin banyak hal. Tapi aku belajar untuk prioritas dan juga fokus gitu ya. Jadi kalau saya aku kayak lagi kerja, ya aku kerja. Aku kayak lagi liburan, aku bener-bener liburan. Aku nggak mau kerja, kayak aku nggak mau dengerin soal kerjaan gitu ya. Karena aku mau fokus ke hal yang sedang aku nikmati. Karena itu emang jadinya lebih baik juga untuk diri kita. Kita itu bisa menikmati momen saat ini. Makanya di mindful minimalis ini penting banget buat kita telusuri lagi gitu ya diri kita sendiri. Apa sih pikiran-pikiran yang suka kita pikirin yang membuat kita itu jadi negatif gitu ya, membuat kita tuh jadi nggak enak gitu ya. Aku juga masih belajar kayak untuk sadar akan hal-hal itu, kayak misalnya suka bete atau moody, itu kan clutter ya sebenarnya, hal-hal yang nggak baik dan nggak berguna. Nah itu yang harus kita declutter dari pikiran kita gitu ya. Terus emosi-emosi juga, perlu nggak sih kita kalau misalnya cuma dengar hal kayak gitu doang kita marah? Perlu nggak sih kita orangnya jealous kayak sama orang-orang atau lain sebagainya? Itu yang harus kita declutter. Nah, di sini adalah pentingnya dari mindful minimalis ini. Makanya aku juga senang dengan si mindful minimalis ini dan masih belajar di mindful minimalis. Terus selanjutnya, ini yang paling aku suka dan sangat-sangat aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari dan banyak banget video aku tentang ini, yaitu adalah frugal minimalis. Jadi artinya frugal itu sebenarnya kalau kita cari di Google, as simple as hemat. Frugal itu hemat. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya itu kayak money oriented. Tapi ini adalah orang yang hemat dengan mengadaptasi gaya hidup minimalis gitu ya. Jadi sebenarnya aku sendiri itu nggak hemat dulunya ya. Tapi ternyata hemat itu terjadi dengan sendirinya saat aku belajar gaya hidup minimalis. Makanya di videoku banyak banget tentang kayak coba deh gaya hidup minimalis ini untung banget loh, kayak kita tuh bisa save so much money gitu dari gaya hidup ini gitu. Nah, makanya aku banyak bahas tentang caranya nabung, cara untuk mengelola uang dan juga si frugal minimalis ini karena emang itu terjadi gitu ya. Dimana dengan gaya hidup minimalis ini salah satunya adalah karena kita nggak perlu beli barang yang nggak penting atau kita nggak perlu beli barang yang multiple items atau beli barang yang sebenarnya kita udah punya, ya akhirnya kita nggak ngeluarin uang kita gitu. Seandainya kita mau beli suatu barang, kita juga lebih baik mending beli, oke, aku mau beli barang yang kualitasnya bagus deh sekalian, tapi aku cuma beli satu kali, yang akhirnya itu akan berguna untuk kita in long run, karena barangnya itu awet, nggak gampang rusak.
Nah, jadi intinya dari si frugal minimalis ini adalah apapun yang kita lakukan, kita itu money oriented minimalism gitu loh. Jadi mikirin dari sisi hematnya. Jadi kadang kalau misalnya aku mau belanja, mau beli suatu barang ya, sebenarnya aku butuh nih, misalnya kayak, aduh kayaknya aku perlu sendal hak tinggi lagi deh, karena sekarang aku cuma punya misalnya satu high heels. Kayaknya aku satu lagi deh. Tapi terus kayak aku mikir, aduh perlu nggak ya? Lagian sekarang harganya lagi mahal banget. Terus juga lagian sekarang aku juga cuma di rumah doang. Pasti jarang banget aku pakai. Akhirnya aku buang-buang uang karena sepatunya bakal rusak karena jarang dipakai. Jadi kayak gitu selalu ada pikiran soal kayak sayang nggak ya uangnya? Ah mending dipakai buat nabung dulu deh. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu kurang lebih dari si frugal minimalism ini gitu ya. Dia ada mikir soal gimana uangnya gitu loh. Jadi dia ada mikir tentang financial goal-nya dia gitu. Ini my favorite. Nah, terus selanjutnya juga, ini adalah yang aku lakuin juga, itu namanya adalah practical minimalis. Sesuai dengan namanya practical, jadi yang dilakukan sehari-hari. Makanya aku nggak peduli sebenarnya soal jumlah barang. Karena aku lebih ke arah orang sih practical minimalis ini. Aku juga tadi bilang, aku nggak peduli soal kayak visual clutter atau misalnya kayak yang estetik minimalis itu. Pertama aku nggak estetik, tapi kedua juga aku lebih milih untuk masalah praktisnya gitu ya. Jadi kayak kalau orang nanya, aku punya sekian baju, sekian celana, aku minimalis nggak? Aku nggak bisa jawab, karena kalau untuk aku, keperluanku beda juga dengan keperluan kalian gitu ya. Jadi praktikal minimalis ini lebih ke arah gimana si gaya hidup minimalis ini bisa membantu kita untuk jadi lebih produktif lah kayak gitu ya. Contoh misalnya kayak aku dengan berkurangnya baju aku, dengan semakin sedikitnya baju aku, dengan aku cuma menyimpan baju-baju yang aku benar-benar suka doang. Aku itu nggak perlu pusing kalau mau pergi. Dan aku nggak pernah lagi tuh ngomong kayak, aduh nggak ada baju. Biasanya cewek-cewek kan gitu, kalau mau pergi kita tuh sering banget, aduh nggak punya baju. Padahal sebenarnya lemari itu udah full. Nah dari situ kan sebenarnya udah makan waktu banget ya untuk milih baju, milih ini, milih itu. Aduh, aduh ribet banget. Nah sejak jadi seorang minimalis, itu aku lebih mementingkan hal itu. Gimana minimalisme ini membuat aku lebih gampang dan menghemat waktuku dalam segala hal. Jadi aku kayak gak pusing untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Lebih baik fokus aku tuh ke hal-hal yang emang aku perlu pikirin gitu ya. Jadi sesimpel itu sih untuk si praktikal minimalisme ini. Makanya kita juga modelnya nggak yang ngitungin jumlah barang gitu. Berapa banyak baju kita, berapa banyak celana, berapa banyak sepatu. Nggak. Di sini lebih ke arah selama itu bisa membuat hidup kita lebih produktif, lebih praktikal, we will keep it gitu. Nah, ini yang terakhir adalah gradual minimalis. Aku juga termasuk gradual minimalis, di mana ini artinya adalah sesuai namanya gradual, pelan-pelan. Jadi nggak kayak tiba-tiba satu malam aku besoknya jadi seorang minimalis gitu ya. Makanya mungkin udah pernah dengar juga, aku sempat cerita sih di videoku bahwa aku itu belajar terus sampai sekarang. Jadi awalnya tuh aku menerapkan 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih lah ya sejak aku nikah, itu aku kayak mulai belajar gitu loh, oh gimana sih caranya, apa sih minimalism itu, apa sih, kok declutter, akhirnya aku mulai belajar tuh declutter. Tapi pada saat declutter aku juga nggak langsung ngebersihin semua baju dalam satu malam, terus langsung bajuku tiba-tiba jadi 10 doang gitu, enggak. Sampai sekarang pun aku tetap declutter, karena aku lebih milih untuk pelan-pelan tapi pasti gitu loh, karena aku orangnya gampang banget overwhelmed, gampang banget kayak, "Hah?" gitu ya, kayak terkagum-kagum betapa banyaknya aku punya barang, jadi aku ngelakuinnya pelan-pelan aja. Dan dari situ juga aku jadi belajar bahwa makin ngebuka pikiranku sih, kayak misalnya, "Ya ampun ternyata aku punya barang-barang yang nggak penting ya, ternyata ih sayang banget ya aku beli barang ini padahal aku nggak butuh." Kalau cepet-cepet ya, kalau kita declutter itu cepet-cepet itu nggak akan ada proses kayak gitu loh, karena kita kayak langsung ngebersihin satu satu dapur misalnya, akhirnya kita kayak banyak nge-skip barang gitu loh, jadi penilaian kita kurang bagus menurut aku. Jadi, apa namanya, jadi kalau aku si gradual minimalis ini penting juga, terutama buat orang yang gampang stres, itu lebih baik, pelan-pelan kayak gini ya. Terus abis itu biasanya si gradual minimalis ini nanti pada akhirnya akan jatuh ke salah satu atau salah 2 dari jenis-jenis minimalisme yang tadi aku sebut, yang misalnya aja ada mungkin yang, oh ternyata setelah aku jalanin, aku lebih cocok ke estetik minimalis nih. Oh ternyata aku setelah jalanin minimalism, ternyata aku cocok di frugal nih, aku juga suka nabung dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya sesuai perjalanannya itu akan jatuh ke satu atau salah 2 dari si,
jenis-jenis minimalism. Kalau kayak aku kan aku lebih ke yang frugal dan juga sih practical minimalism dan masih belajar tentang yang mindful itu selalu always dan itu paling bagus menurut aku. Jadi itu aja jenis-jenis minimalism yang bisa aku sharing yang menurut aku penting dan juga kita bisa tahu lah ya sebenarnya kita itu yang mana sih atau pengen coba yang mana sih kayaknya aku lebih cocok ini deh, kayaknya lebih cocok yang itu deh, kayak gitu. Oke, Kak Daniel, thank you. Teman-teman semua udah dengerin. Oke, thank you banget Kak Devi. Benar-benar banyak pelajaran ini dari bahasan Kak Devi hari ini. Jadi kita baru tahu juga nih dari tipe-tipe minimalis ini Kak Devi ada banyak banyak macam tipe minimalis yang perlu kita tahu dari estetik minimalis, esensial, digital, ada nomadic, ada green minimalis, mindful dan lain sebagainya. Oke, teman-teman Mm. teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, boleh langsung klik aja unmute-nya, silakan. Kalau enggak di sini ada yang nanya, Gary dari Medan. Gary, silakan mau maju sharing. Halo Gary dari Medan. Oke, kalau nggak apa-apa aku bacain aja ya. Kak Devi, jadi ini ada pertanyaan dari Gary, dia tinggal di Medan. Sebenarnya kalau untuk tipe minimalis ini, yang mana sih yang paling cocok buat anak kos-kosan, Kak? Sebenarnya balik lagi ya ke tiap orang ya, karena beda-beda kan ya tiap orang. Cuman kalau aku ingat zaman-zaman aku ngekos, aku juga pernah ngekos sih. Kayak menurut aku yang paling cocok frugal, mau nggak mau. Apalagi anak-anak kuliah ya yang belum berpenghasilan, mau nggak mau frugal. Kayaknya itu cocok banget. Jadi biasanya apalagi kalau kayak anak rantau, yang misalnya ya beda-beda kota sama orang tua ya, eh, itu kayak kita tuh amazed banget sama ibu kota. Jadi kebanyakan tuh kita waktu baru-baru ngekos, aduh uangnya tuh habis untuk belanja ini itu. Kayak sayang banget sih menurut aku, kayak aku pikir-pikir, aduh gila nyesel banget. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya gitu. Cuman kalau misalnya kayak ada yang ngekos, baik itu udah kerja ataupun masih kuliah, menurut aku frugal minimalism itu cocok banget sih karena di saat itulah kita bisa belajar untuk nabung, terutama anak-anak yang belum belum berpenghasilan ya. Kayak aku makanya agak menyesal sih baru belajar tuh beberapa waktu belakangan ini kayak aku berharap kenapa ya aku nggak belajar nabung atau nggak belajar budgeting itu dari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu ya, pertanyaan dari sejak aku udah terima uang gitu ya, kan nggak harus dari penghasilan, nggak harus dari sejak kita kerja ya, kan ada kayak aku juga, aku udah terima uang tuh dari SMA, aku tuh dari SMA udah dikasih uang seminggu sekali, terus waktu kuliah aku dikasih uangnya itu sebulan sekali, jadi sebenarnya dari situ kita udah bisa belajar tuh untuk mengelola uang kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Terus mungkin juga yang bisa dicoba untuk anak kos itu yang bagus itu juga bisa jadi esensial karena kan kamar kosan kecil ya, nggak usah banyak kumpul-kumpulin barang yang nggak penting gitu. Jadi dari situ sebenarnya dari kosan tuh sebenarnya belajar banget untuk kita memilah-milah barang mana sih yang sebenarnya kita perlu. Karena kan kalau kita nggak tahu barang mana yang nggak yang kita perlu dan enggak, itu kosan tuh penuh banget gitu ya, sesek gitu. Makanya kayak sekarang juga karena aku nggak punya rumah, aku kan tinggal di rumah dinas ya, dan di rumah itu nggak cuma aku dan suami doang, ada orang-orang lain. Jadi maka kalau orang minta kayak Kak house tour dong, house tour, nggak bisa house tour, aku itu nggak punya rumah, aku tuh tinggal di kamar doang. Jadi aku sebenarnya literally kayak masih anak kosan. Jadi ini mengajarkan aku untuk barang mana yang sebenarnya aku perlu dan enggak sih, kayak gitu. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya pas banget sih yang Kak Devi ceritain ini. Sebenarnya aku Hmm. pernah dibahas juga di grup Minimalis Indonesia Kak Devi. Ada drama Mm-mm. Jepang di Hmm. YouTube, Mm-mm. bisa dilihat. Judulnya tuh yang Watashi no Uchi ni wa Nani mo Nai. Itu drama yang tentang Panjang juga. seorang. Iya, jadi ya ini aja sih tentang ekstremis minimalis gitu. Jadi seorang Mhm. Mhm. minimalis di Jepang namanya Mai Chan gitu, dia udah berkeluarga tinggal sama ini, tapi dia tuh benar-benar kayak ya benar-benar pengen kosong gitu. Jadi emang itu kayak Mhm. cocok-cocok banget kali ya untuk anak-anak yang ngekos gitu ya.
Mm-mm. Nah itu mungkin Kak Devi kalau belum nonton bisa lihat ada kok di YouTube gitu. Sekitar Iya, iya ada 6 juga tuh episode kan ya gitu. tentang si ekstrim minimalis ya. Mungkin kan itu Mm-mm. salah satu jenis minimalisnya. Cuman kalau buat aku ya, sorry, kalau buat aku ya, ekstrim minimalis itu aku nggak bisa. Sesuai dengan namanya, dia itu ekstrim. Ekstrim itu bener-bener kalau dilihat tuh serem banget loh. Buat aku sih serem ya. Betul betul. Karena gimana pun juga nggak sesuai dengan diri aku. Makanya, tapi ya nggak salah gitu. Makanya selalu aku nggak pernah bilang bahwa yang ini lebih baik, yang itu lebih baik, atau yang ini benar. Nggak ada yang kayak gitu. Karena balik lagi ke tiap orang. Mungkin ada perempuan yang bisa ekstrim minimalis, tapi kalau aku sih enggak. Karena emang aku orangnya lebih ke praktikal minimalis. Aku nggak peduli jumlah barangku, tapi aku lebih ke arah yang mana yang bisa bikin hidup gue lebih gampang deh, yang bisa bikin lebih produktif, udah gitu aja. Jadi untuk yang ekstrim minimalis itu kan kalau kita lihat emang bener-bener rumahnya itu kayak song kosong gitu ya, kayak wow, wow, kayak bener-bener luar Iya iya. biasa banget gitu. Tapi ya balik lagi sih kalau orang ke tipe orang-orang ya beda-beda kayak gitu Kak. Iya, setuju banget sih. Emang tadi yang udah disinggung juga sama Kak Devi, sebelum memulai menjadi minimalis memang kita harus tentukan dulu ya, goals apa yang mau kita raih dengan Mm-mm, menjalankan hidup mm-mm. minimalis. Nggak semata-mata ya udah, yang penting saya minimalis saja. Nah, itu yang bakal bingung sendiri jadinya untuk Iya. kita sendiri. Oke, Mm-mm. teman-teman ada yang mau sharing nggak? Silakan boleh maju. Teman-teman ini kan Kak Devi di sini kan kita tahu sebagai konten YouTuber yang punya banyak konten tentang minimalis. Untuk mendatangkan Kak Devi juga di sini cukup lumayan karena Kak Devi lumayan sibuk. Jadi teman-teman boleh banget kalau ada pandangan atau ada pertanyaan, jangan disia-siakan ya kesempatannya. Soalnya kapan Yuk, yuk, lagi? yuk, sharing yuk. Yuk, boleh banget. Atau mungkin di sini tadi aku ada sempat ngobrol sih sama salah satu teman di sini namanya Mm-mm. Wendy. Wendy Seprianda. Wendy boleh ada mau sharing? Boleh dinyalain unmute, boleh di unmute. Silakan Wendy. Oke, sambil nunggu teman-teman boleh nanti kalau ada mau ini nyalain aja ya, bilang halo halo gitu langsung cut aja nggak apa-apa. Sambil itu Kak Devi ini ada pertanyaan nih dari Madianto, dia founder juga di ini di YouTube, founder dari grup ini juga. Mm-mm. Iya. Uh, di sini, nah ini juga yang mau ditanyain sama Mas Madi juga yang aku mau tanyakan udah lama ke Kak Devi. Nah, kalau untuk di Filipina sendiri, Kak Devi, gimana sih gaya hidup di sana gitu? Gaya Eh, hidupnya. ya gaya hidup minimalis di Filipina gimana sih gitu? Kalau kan kita udah banyak tahu ya gaya hidup minimalis tuh ya kayak di Jepang lah, ada yang di Sydney lah. Nah, untuk di Filipina sendiri, sepengamatan Kak Devi selama tinggal di sana, gimana sih gaya hidup minimalis yang dianut oleh beberapa orang di sana? Sebenarnya kalau di Filipina tuh ya, kayak pertama aku nggak terlalu punya banyak teman Filipina juga. Aku punya beberapa, tapi itu pun ya karena teman kantor ya. Terus juga kedua, aku nggak nggak kayak mengeksplor gimana kehidupan minimalism di sini di Filipina ini karena sebenarnya dasarnya mereka itu adalah orang yang consumerism. Jadi Oke. mereka itu orang yang tinggi daya belinya. Makanya sebenarnya di sini itu gila banget. Kayak wow, kayak barang-barang impor, barang-barang yang nggak ada di Indo di sini tuh ada. Restoran yang nggak ada di Indo di sini tuh ada. Bener-bener restoran yang kayak dari Amerika. Kayak restorannya tuh bagus-bagus banget. Restorannya tuh enak-enak banget. Terus toko-toko bajunya juga bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus. Barang-barang yang nggak ada di Indo di sini itu udah ada duluan. Baru mungkin sekarang udah ada di Indo juga gitu ya. Tapi daya beli mereka itu tinggi. Makanya untuk kayak produk-produk gadget juga di sini selalu update. Uh, tapi kayaknya untuk makanya kalau dibilang kayak gaya hidup minimalis karena kayaknya ya sebenarnya nggak banyak-banyak juga ya kayaknya mereka juga nggak terlalu pusing soal itu sih Hmm. soalnya kayaknya teman-teman seenggaknya teman-teman Filipinoku yang aku kenal nggak ada tuh yang minimalis gitu Minimalis. atau kayak iya Iya. seenggaknya yang aku kenal ya yang aku kenal aja nggak ada gitu loh.
Tapi ada pernah nemuin kayak komunitas minimalis kali di Filipina atau baru gitu, baru Kak Devi nemuin, atau mungkin Kak Devi pernah Enggak sih, searching gitu soalnya Kak? aku juga, Hmm. iya enggak sih, karena aku juga baru pindah kan. Sebelumnya tuh aku tuh di kotanya tuh di Manila, ibaratnya kayak di Jakarta. Nah sekarang tuh aku pindah ke kota, bukan apa kan, eh, pindah ke Kota apa? ini, ibaratnya kayak mana ya, ke Palembang lah, atau ke Lampung Oh, gitu. Jadi udah pindah juga lagi waktu itu. Aku juga tuh emang orangnya tuh kayak lebih nyaman sama orang-orang yang aku kenal gitu, makanya kayak kalau misalnya gabung sama orang-orang Filipina, ntar aku takut. Kayak kalau sama grup-grup orang Indo kan ngomongnya juga lebih nyambung, kayak gitu. oke oke. Kayaknya menarik sih sebenarnya di Filipina juga ya kalau ngedengar. Aku belum pernah sih, tapi aku Ya. pengen sih suatu hari ke sana. Apalagi dengar-dengar, bukan dengar-dengar, aku baca Fumio Sasaki sekarang udah tinggal di Filipina loh, Mbak Devi. Kita sempat Mungkin ngebahas dia sih tuh kemarin tinggalnya di Manila tuh. Iya, di mungkin dia Manilanya tinggalnya di kali ya. Manila pastinya sih harusnya ya, karena itu ibu kota kan, kayak Jakarta gitu. Hmm, oke. Maybe Tapi kok bisa ya dia hopefully pindah ke Filipina ya? aku nggak tahu juga karena baca di dia ada ngeluarin buku baru Aku pengen ke yaitu Jepang malah. nah Kok sama dia sih mau ke seperti Filipina? aku nggak tahu sih itu kalau di bukunya Hello Habits itu sequel dari Mm-mm, Goodbye Things. Nah di mm-mm, bagian about the author gitu ditulis Fumio Sasaki ya baru ini belakangan ini dia udah memutuskan tinggal di Filipina. Nah dari situ aja sih informasi yang aku tahu. Tapi ya hopefully someday mm. mungkin Kak Devi bisa ketemu kali ya sama Abang Fumio. Iya ya, kalau itu makanya mungkin bisa sih nanti aku cari-cari juga kali. Pastilah ada lah grup minimalism di sini juga dan lain sebagainya gitu. Oke. Pasti sih ada, pasti. Kayak tapi mungkin kayak belum banyak lah ya, karena ya itu tadi aku bilang mereka di sini suka suka party, suka beli-beli barang, gayanya mereka tuh kayak kece-kece banget. Ya kali Nggak jauh tahu beda lah kan sama di negara kayak kita. Miss Miss Indonesia lah si Miss Indonesia, Miss Filipina si Pia Wucherbash. Pia itu kan cantik banget dan aduh. Jadi standarnya tuh bagus gitu loh. Jadi mereka tuh kayak kayak Thailand juga lah gitu. Jadi kayak bagus banget sih ininya. Secara fashion, secara penampakannya tuh cantik-cantik semua ya bagus-bagus. Gitu gitu. Oke, ini kita ada pertanyaan nih Kak Devi. Assalamualaikum Mm-mm. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tiara Santika. Tiara Santika, maybe Tiara kalau di sini udah join, boleh angkat ininya, unmute biar bisa langsung sharing atau nanya. Nggak apa-apa, Tiara. Atau mau aku bacain aja ya? Oke, aku Pada bacain malu aja. ya. Jadi Kak Tiara ini dia tinggal di Aceh, Kak Devi. Dia semenjak Mm-mm. selesai kuliah baru sadar ada banyak barang yang dulunya dibeli, tapi nggak terlalu digunakan dan kaget sama barang-barang sendiri. Waktu pulang kampung kok bisa sampai sebanyak ini. Dan sekarang lagi mau belajar pelan-pelan manage semuanya biar nggak kejadian lagi penumpukan barang. Mungkin di sini Kak Tiara mau sharing kali ya. Cuman ya sekalian ada Mm-mm. mungkin yang ditanyain, pernah nggak sih kalau untuk Kak Devi sendiri kayak udah mulai decluttering gitu, mungkin kayak ya sempat dibahas sih sebelumnya di grup ini ada masa-masa kita tuh kambuh lagi gitu, masa jenuh, terus jadi akhirnya mulai numpuk lagi barangnya gitu. Untuk Kak Devi sendiri pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Terus gimana kalau kalau udah kejadian kayak gitu gimana nanggulanginnya? Sebenarnya pernah lah ya pasti sampai sekarang juga. Makanya sebenarnya salah satunya itu kan yang rules one in one out ya. Sebenarnya itu Ya, rules yang paling bagus untuk menjaga barang kita itu tetap pada angka tertentu. Ya, buat orang-orang yang suka angka, buat orang-orang yang suka ya suka angka ya, kayak misalnya aduh aku sebenarnya cuma punya baju 10. Itu one in one out itu adalah rule yang paling bagus. Jadi ibaratnya kalau kalian mau beli baju baru pun, beli barang apapun, beli piring, mangkok, kalau kalian cuma punya 5, kalian beli satu, kalian harus buang dulu tuh satu mangkok yang ada di rumah, yang udah ada di dapur. Ya sudah udah paling bagus. Tapi kalau untuk aku, balik lagi karena aku tipe praktikal, aku nggak nginget-nginget angka tuh. Aku biasanya contoh, aku beli baju kalau aku butuh. Jadi kemarin tuh ada acara,
dari gerejaku. Terus kayak pakai baju warna hijau. Kebetulan aku nggak punya baju warna hijau. Bajuku itu kebanyakan emang warna hitam putih, terus ada paling kuning kecoklatan. Itu paling banyak. Intinya warna nude gitu ya, warna-warna tanah. Banyaknya itu. Jadi aku nggak punya baju warna hijau. Terus ya udah aku beli baju warna hijau, tapi aku nggak ngeluarin satu bajuku dari lemari karena aku ngerasa nggak nggak ada bajuku yang mau aku declutter gitu. Jadi ya aku tetap nambah, tapi intinya di situ kalau misalnya orang mau tetap supaya menghindari declutter lagi sih ya, caranya itu sebenarnya one in one out. Tapi buat aku sendiri, aku nggak masalah untuk declutter lagi. Yang penting adalah supaya nggak declutter tiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Menurut aku itu juga kebangetan ya, karena kayaknya kalau misalnya kita, karena gini loh, declutter itu menurutku adalah proses yang seharusnya nggak perlu kita lakukan terus menerus. Jadi jangan kayak kita declutter, terus ya udah nggak apa-apa nanti declutter lagi. Intinya itu malah buang-buang duit buat aku. Kayak kita ngeluarin barang, terus kita masukin lagi barang banyak-banyak sesuka kita. Barang di rumah kita udah kosong kok, udah beli lagi deh yang lain-lain, beli lagi. Terus akhirnya bulan depan kita declutter lagi. Itu tujuannya apa? Gitu ya. Makanya balik lagi, goalnya apa sih? Gitu. Goalnya itu apa? Mau ngapain gitu? Kalau kayak gitu kan sama aja ya. Declutternya artinya belum ada tujuannya. Kalau misalnya kayak kita udah declutter, terus bulan depan ngulangin hal yang sama. Harusnya barangnya tuh semakin dikit yang udah declutter. Gitu. Bukan artinya nggak bisa beli barang sih. Tetap bisa beli barang. Tapi kayak harusnya misalnya bulan ini kita bisa declutter 20 barang. Terus selama perjalanan itu misalnya sampai bulan depan dari 20 barang kita beli 5 item baru. Ya nggak masalah dong, karena kan yang kita beli jauh lebih sedikit daripada yang kita declutter. Nah kayak gitu, itu masuk akal menurut aku. Tapi kalau kayak kita declutter misalnya 20 barang, terus kita bawa masuk lagi 20 barang, ya kayaknya mesti dicari lagi ya tujuannya itu apa gitu. Kita udah benar-benar mau komit apa enggak sih gitu, apa kita benar-benar cocok nggak sih, karena kan kalau nggak cocok sama gaya hidup minimalisme kan juga nggak apa-apa kan. Iya, betul Gitu. betul. Jadi emang kalau kita untuk mau mendeclutter suatu barang-barang itu emang nggak ada tolak ukurnya, dan bukan berarti ini yang jadi miskonsepsi dari orang-orang terlebih di dunia minimalis gitu ya. Kalau misalnya mau minimalis kok masih barangnya masih banyak sih, atau kok masih beli-beli barang atau masih beli barang sih gitu. Iya, Ya iya, itu yang sering ini ya, sering iya. jadi Menurut aku juga konsumsi itu publik miss ya. gitu ya. Heeh, Ya, menurut aku miskonsumsi juga itu publik kurang gitu. tepat. Oke, teman-teman, adakah di sini yang mau sharing atau mau bertanya? Langsung aja nyalain ininya ya. Atau aku perhatiin sih tadi di grup yang lumayan antusias. Di sini ada Kak Siti Nur Hasanah. Enggak, Kak? Kak Siti Nur Hasanah, boleh mau sharing? Halo, Kak Siti. Tadi Kak Umu Azams, aku lihat sempat ada yang mau ditanyain kayaknya. Kak Umu Azams mau sharing, Kak? Boleh. Ayo Kak Umu. Mungkin dia typing aja dulu. Kalau Kak Daniel lebih ke Hmm. arah tipe minimalis apa tuh? Aku lebih ke gradual Udah, sih. ya, oke. Ada lagi mungkin yang lain yang lebih condong. Kayak aku juga gradual kan, karena itu kan suatu proses Gradual. ya. Iya, aku juga belum lama, tepatnya sih kayak tahun lalu Hmm. sekitar awal pandemi sih aku baru ini mulai Oke, iya, belajar iya, jadi iya. minimalis gitu. Ya Iya, jadi iya. kayak masih Iya, betul, masih betul. banyak riset, masih banyak Iya, benar-benar. kumpul-kumpulin inilah informasi soal minimalism, Iya, ikut-ikut soal ya, ini kan, karena di Indonesia kan juga memang nggak banyak gitu ya informasi soal mm-mm, minimalis mm-mm. sendiri, lebih banyak informasinya tuh dari luar negeri. Kayak duo Iya, The Minimalist itu kayak Ryan Nicodemus sama Joshua Pilber, iya. apalah itu namanya aku lupa, Iya, yang pokoknya Ryan and Joshua lah. ya itu yang ngeluarin film dokumenter itu kan. Nah dari situ juga Iya, ngebantu banget gitu untuk belajar minimalis. boleh, boleh. Oke. Iya, benar-benar.
Oh iya, di sini Kak Umu ada nanya nih, pertanyaan dari Kak Umu. Kak Umu di sini tinggal di Kalimantan. Kak Halo Umu di sini Kak. mau, halo Kak Umu. Kak Umu nanya, kalau nggak keberatan nih, boleh share nggak dikit soal food preparation ala Mbak Devi? Kak Food Devi kan ya biasa yang udah berumah preparation. tangga nih lebih ngerti nih ya. Iya, karena aku juga Masak. bahas tentang meal plan ya di video aku tuh. Karena Hmm, ya itu sebenarnya balik lagi karena aku itu frugal minimalis hmm, dan meal plan itu bener-bener buat yang belum coba ya, aku saranin coba deh. Gila, bener-bener gila dengan meal plan itu ya. Karena kalau misalnya kalian belum pernah catat pengeluaran kalian di makanan, coba kalian catat dan kalian tuh akan terengah-engah dengan berapa pengeluaran kalian di makanan. Apalagi yang suka jajan, yang suka manggilin abang-abang jualan kalau lewat. Coba catat tuh, berapa duit kalian yang keluar dengan pengeluaran di makanan itu. Nah, dengan meal plan itu benar-benar motong budget banget di sisi makanan. Terus yang selalu aku bilang dalam meal plan itu adalah harus punya resep atau makanan yang gampang banget. Dalam arti gampang tuh kayak ibaratnya nih merem juga jadi tuh makanan. Ya, kenapa sih harus kayak gitu? Supaya kalau kita males, kalau kita capek, kan pasti datang. Pasti ada hari di mana kita capek dan kita males, ya enggak? Terutama ibu-ibu atau orang-orang yang ngekos atau ngontrak nih, yang tinggalnya sendirian. Pasti ada hari di mana kita nggak mau masak. Kalau resep kita itu ribet, kalau masakan kita itu ribet, makin males. Itu doang alasannya. Tapi hmm, kalau misalnya kita punya resep yang super gampang, masa ya sih otak kita tuh nggak mikir, aduh, kalau aku kalau aku ikutin males aku nih ya, aku harus ngeluarin 20.000. Sedangkan aku kalau bikin makanan itu 5 menit juga jadi. Ibaratnya gue sambil duduk juga itu makanan bisa jadi gitu ya. Itu pentingnya makanan yang gampang. Terus resep yang harus ada juga resep yang aku bilangnya itu adalah big meal. Ini sebenarnya videonya belum keluar, ini baru mau keluar hari minggu depan. Kayak aku bocorin dulu. Terus oke oke. big meal. Jadi big meal ini adalah makanan yang sekali aku masak bisa dimakan berkali-kali. Jadi resep yang susah, resep yang ribet, yang masaknya itu ribet, butuh usaha. Tapi sekali aku masak itu bisa untuk dimakan 3 sampai 5 kali. Jadi tinggal panasin doang, ibaratnya kayak gitu. Contohnya apa sih? Langsung ngomong resepnya aja ya. Misalnya nih ya, aku itu kan meal preparation, meal planning aku itu 2 minggu sekali. Karena aku gajian 2 minggu sekali. Jadi aku belanja grocery 2 minggu sekali. Nah, kalau aku belanjanya 2 minggu sekali, jadi aku siapin makanan atau menu itu untuk 2 minggu. Dalam 1 minggu, aku punya satu big meal. Jadi artinya selama meal plan aku punya dua big meal ya, minggu pertama dan minggu kedua. Misalnya, big meal aku itu adalah rendang. Rendang itu bisa dimakan anggaplah 4 kali, gitu ya. Sisanya itu adalah makanan yang aku bilang tadi, yang gampang itu, resep yang super gampang untuk mengisi. Jadi uh, atau bisa juga sebagai pendamping si big meal ya, kayak untuk sayurnya gitu. Untuk misalnya sayur yang cuma ditumis, atau misalnya kayak salad kan tinggal potong-potong terus kasih dressing doang gitu ya. Atau sayur yang tinggal ditumis kan tinggal potong sayur, tumis-tumis aja tuh pakai apa namanya, pakai ini apa, oyster sauce. Udah jadi gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang penting menurut aku. Jadi harus ada si big meal dan juga harus ada si makanan yang super gampang itu supaya kita bisa terus isi. Jangan sampai makanannya itu selalu susah terus kita jadi jajan. Aku pun sering jajan, cuman aku cuma mikirnya gini, aku akan jajan selama aku ada budgetnya. Makanya itu pentingnya budgeting. Makanya aku sering bahas di videoku karena kalau misalnya kita masih ada budgetnya, mau beli makan di luar ya beli aja. Kayak aku juga aku tetap beli makanan di luar, tapi sangat terbatas. Kayak aku sekarang seminggu 2 kali doang paling beli makanan di luar. Sisanya aku harus masak karena kalau enggak uangnya itu lari ke perut doang gitu. Jadi gitu sih Kak. Untuk resepnya sih balik lagi ya, karena tiap selera orang kan beda. Maksudnya tiap Betul keluarga itu kan betul. lidahnya beda ya seleranya. Misalnya kayak tadi aku rendang, mungkin ada yang nggak suka makan santan, atau mungkin kan ada yang suka makanannya kebanyakan gorengan, atau suka makanan yang lebih sehat gitu ya. Kalau aku sih makanan resep-resepku tuh nggak ada yang kayak
ala-ala Pinterest yang super sehat-sehat gitu loh, yang kayak makan gandum lah, makan oatmeal, makan gitu-gitu, nggak ada. Kayak makananku sangat Indonesian food dan sangat normal gitu. Tapi yang penting Wow. trik-trik kita lah ya, tergantung rumah tangga dan lidahnya dan berapa banyak orang juga gitu sih. Oke, makasih Kak Devi, Kak Umu, Azam. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau tanya soal food preparation atau meal planning, nantikan aja di video upcoming Iya, video dari minggu Kak depan. Devi minggu depan gitu. Tapi ya makasih banget Kak Devi, ini ada insight juga. Memang kalau soal meal planning atau soal jajan gitu berkaitan sama tipe minimalis frugal, kita semua setuju sih, hati-hati dengan yang namanya latte facts yang tadi Mbak Devi bicarain. Latte facts itu jadi kayak misalnya kita haus jadi beli air kemasan atau beli Iya, jajan iya. gorengan atau beli kopi Mm-mm. gitu kan. Ini Indonesia Mm-mm. in banget kan kopi itu tuh betul-betul Mm-mm. latte yang menguras uang kita sedikit demi sedikit kalau kita nggak Iya. aware gitu. Iya, makanya apalagi aku frugal minimalis ya. Jadi kayak gitu. Makanya udah enggak deh gitu. Mungkin dia beda sama orang yang enggak frugal minimalis. Mungkin buat mereka ngeluarin uang untuk makanan di luar atau mungkin kayak ya nggak masalah buat mereka. Cuman kalau kayak aku, sayang lah, aku tetap makan di luar tapi aku batasin gitu loh. Jadi kayak karena aku juga frugal minimalis, jadi itu lebih kenceng aja di aku untuk masalah pengeluaran budget gitu. Oke. Nah, teman-teman ada lagi yang mau sharing, teman-teman silakan. Halo. Nanti ada sempat mendengar Delela. Delela. Delela boleh? Silakan Kak. Halo. Atau teman-teman ada yang mau nanya atau mau sharing atau mungkin ini kasih pertanyaan, ini ada opini, mungkin ada tambahan Dia tipe sharing juga minimal. boleh lah ya, kayak apa sih itu Kak Eh, Olive? Halo Kak Olivia. iya. Tadi saya joinnya di ending-ending Mbak Devi pas selesainya nih. Jadi tadi cuman Hmm, apa ya? Makanya sorry joinnya telat. Boleh eh, mm-mm. apa namanya? Tipe-tipenya tadi disebutkan lagi dong Mbak Dev. Tipe-tipe minimalisme itu. Maaf Oke, ya. ya nggak apa-apa Bisa Kak Olivia. aja mungkin. Terima kasih. Kalau ya Mm-mm. sama-sama Kak Olivia. Gimana Kak Iya. Devi mau dijawab atau mau sebenarnya teman-teman untuk tipe yang bagi yang baru join kita emang hari ini ngebahas tipe-tipe minimalis dibawakan oleh Kak Devi. Tapi sebelumnya juga Kak Devi juga udah mempersiapkan dalam bentuk materinya nanti akan di share setelah Di-share. setelah selesai. Jadi kalau ada yang mau nanya tipe-tipe minimalis apa aja nih. Nah, sebenarnya ntar bakal di-share. Atau boleh teman-teman lihat lagi, ini juga pernah diangkat di video Kak Devi di YouTube, channel YouTube Kak Devi gitu. Nah, mungkin Oke, thank you. Kak Olivia gimana? Atau ada yang mau di-sharing pengalaman Kak Olivia sendiri soal Oke. kehidupan minimalisnya? Iya, iya. Sedikit saya mau berbagi ya. Mm-mm. Eh, Iya Kak. saya, iya Mbak Dev. Kita kan tinggalnya di Malaysia ya. Karena suami kerja di sini, jadi kita ikut sama anak-anak juga. Mereka juga sekolah di sini. Nah, eh, saya berubah apa namanya pandangannya semenjak ini deh apa pandemi total berubah. Bagaimana saya boleh belajar hidup minimalisme? Dulu ya pengalaman, misalnya pergi ke pasar, tuh ya, pergi ke pasar, ada aja yang dilihat kan deket apa ya, kebetulan ada eh, yang jual baju-baju yang murah tapi yang branded, yang bagus gitu kan.
kita sih nggak butuh ya, tapi ada aja dilihat gitu kan, sudah ambil gitu kan. Nah, sekarang Mm-mm. walaupun itu murah tapi sebenarnya nggak butuh sih gitu kan. Ya udah saya ambil berapa lah itu dulu sebelum pandemi pikirannya ya udah berapa lah itu gitu kan. Tapi ya sekarang sejak Mm-mm. pandemi saya banyak lah pola ininya berubah. Bagaimana nggak ada lagi lewat aja gitu, nggak ada lagi keinginan untuk mampir Mm-mm. lihat enggak lah gitu. Nah itu saya senang gitu kan apa Iya. namanya belajar lah dari situ. Terus dalam hal jadi semenjak pandemi ini saya fokusnya sih ke ini aja kebutuhan pokok gitu ya eh, Betul. untuk makanan, buah segala macam. Tapi saya kadang ini juga saya kan udah buat juga tuh ya Mbak Dev budget itu ya Mm-mm. meal Mm-mm. planning apa yang Meal mau dibeli. planning. Ya. Iya, meal planning Ya. gitu kan. Kayak, udah saya list nih ya. Tapi ini juga eh, apa ya? Apa namanya? Eh, udah sampai nih ya di pasar. Ternyata bukan ada yang lain-lain gitu loh Mbak Deh Iya, dibeli. iya. Terus sampai rumah kan gitu. Cek nih ya. Loh, kok uangku habis gini? Padahal yang dibeliin cuman ini doang gitu kan. Kayak tadi pagi saya juga berpikir gitu, loh habis ya uang sebanyak ini. Padahal ininya buah apa mana nih kecolongan gitu kan Mbak Dev. Gitu deh pengalaman saya. Tapi memang untuk pandemi ini ya saya belajar banyak hal. Artinya di masa pandemi ini saya eh, nggak ngeluh, nggak banyak ngeluh. Kita belajar banyak hal, banyak pola pola pikir yang berubah dan mindful lah gitu Mbak Dev. Itu sharing sedikit Mm-mm. ya. Betul. Dan Mbak Devi dan semua teman-teman. Thank you. Kasih Kak Olivia Oke, dari makasih Malaysia. Kak Olive. Mbak Devi mau nanggepin soalnya ini udah ngomongin soal budgeting pakarnya banget Kak Devi. Makanya aku Kalau selalu soal udah bilang ya, aku budgeting tuh ini. selalu disclaimer kayak aku tuh bukan financial expert ya, tapi aku expert dalam budgetingku sendiri. Tapi emang ya makanya aku sharing budgetingku sendiri gitu ya, tips-tips yang aku lakuin. Tapi bener sih yang Kak Olive bilang ya, bahwa kayak dia bilang berubah ya. Nah makanya itu yang selalu aku bilang juga, nggak apa-apa proses, kita tuh bakal sering jatuh. Kayak aku pun kayak gitu, masih sering kok aku tiba-tiba kayak, aduh kok beli ini sih, ini kan aku nggak butuh gitu ya. Masih ada kejadian kayak gitu. Tapi coba kita ingat-ingat lagi bahwa ini jauh lebih baik dari aku yang dulu. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Dulu aku sering banget beli barang-barang yang super duper gak penting. Aku suka banget barang-barang yang lucu-lucu. Apa aja yang lucu, padahal gak ada gunanya. Cuman karena lucu aja gitu ya. Aku beli. Nah, tapi sekarang kalau aku ingat-ingat itu kayak, ya ampun aku udah bisa menahan diri untuk gak beli barang-barang yang kayak gitu. Walaupun kadang masih jatuh sih menurut aku sangat normal ya. Yang penting adalah kita sadar bahwa kita itu jatuh. Jangan udah kita tahu kita jatuh terus diterus-terusin. Ya itu namanya terperosok ya. Nah, kalau misalnya kita sadar kita jatuh ya udah oke, ulang lagi. Terus kita kayak lebih mindful lagi gitu. Misalnya nih contoh apa ya, toko Miniso lah. Miniso kan banyak tuh barang-barang yang lucu. Ya udah jangan Iya, sering-sering iya. ke Miniso kalau tahu bakal sering beli barang yang nggak penting ya. Ya udah jangan sering masuk ke toko itulah. Karena kan itu akan membuka peluang untuk kita pengen beli gitu ya. Jadi mungkin caranya tuh harus kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa. Makanya yang Kak Olive bilang tuh bener banget. Itu proses pelan-pelan belajar. Tapi nanti kita tuh bakal sadar bahwa oh iya ternyata aku sekarang udah bisa loh nahan diri. Oh ternyata aku tuh udah bisa loh gini-gini. Terus kalau soal belanja tuh ya, bayangin deh Kak kalau misalnya kayak udah kayak list aja, udah pakai shopping list aja, kita masih suka belanja yang nggak penting. Bayangin kalau nggak pakai, itu kayak wow. Jadi menurut aku sih ya pasti ada kayak gitu-gitu. Cuman ya bisa mungkin kita stick to the list dan juga jangan lupa kalau mau belanja, apalagi buat yang belanja groceries, makan dulu atau ngemil dulu karena kalau lapar biasanya belanjanya juga jadi lapar mata. Semuanya kelihatan enak. Iya, betul Ada banget, betul.
Ya gitu. benar banget sih teman-teman, apa kata Kak Devi, kalau emang berhubungan soal mengeluarkan uang, hati-hati, jangan keluarkan dalam keadaan kita lagi emosi atau Emosi, ya, lagi lapar, ya biasanya kayak gitu kita bakal iya, kalah, gitu. betul. Emosi itu nggak selalu kalau misalnya kita lapar, nggak selalu kita kalau lagi apa kayak putus cinta atau lagi marah gitu ya. Itu juga bisa lagi kayak kita kayak seneng kayak mau Bosen juga loh. Sekarang tuh masalahnya bosen ya, karena kita mungkin ada yang work from home, ada yang kuliah dari rumah. Pokoknya intinya karena kita sekarang banyak di rumah, menurut aku emosi sekarang tuh yang banyak adalah bosen. Dan kita tinggal online shop, klik, 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 check out. Tuh. iya betul banget itu kok. Mungkin Kak Devi, Iya, ya Kak Devi juga pernah udah ngerasain kali ya masa-masa kita dulu masih belum segampang kayak sekarang ya. Kalau sekarang iya, tuh emang udah tinggal scrolling gitu ya untuk mau pesen pizza aja iya, gitu. Iya. iya, makanya, duh, kacau itu. Oke, oke, halo Kak Faiza. Di sini ada pertanyaan Kak Devi, dan aku bacain ya. Iya. Kak Faiza di sini nanya, selamat sore, izin bertanya, saya merasa sumpek dengan kondisi kamar yang penuh barang-barang Kak, terutama lihat baju bertumpuk-tumpuk. Mau memulai decluttering tapi masih bingung mulai dari mana, apa baju dulu. Terus kalau baju kira-kira butuhnya cuma berapa baju Kak yang kita simpan? Terima kasih Kak Devi. Iya. Halo Kak Faiza, terima kasih ya. Eh, jawaban nomor satu ya, tadi yang aku sempat bilang ya, jumlahnya itu aku nggak pernah ngitung. Karena aku bukan orang yang penting di jumlah. Karena aku praktikal minimalis. Tapi buat kalian yang nanya jumlah atau yang suka angka, angkanya siapa yang nentuin? Kalian sendiri. Karena kalian yang tahu berapa banyak yang kalian butuh. Jadi artinya kalian harus tahu, kalian harus sadar tuh, kalian harus telah lagi. Berapa sih baju yang aku butuh? Contoh, kalau misalnya kalian rajin nyuci, ya kalian bisa punya baju makin sedikit. Tapi kalau kalian orang yang jarang nyuci, ya kalian nggak bisa punya baju sedikit dong. Nanti bajunya kan kotor, ya nggak Iya sih? betul Jadi betul. beda ya, beda. Makanya itu harus diaplikasikan ke diri masing-masing. Jadi nggak bisa tuh, misalnya Kak Daniel butuh kaosnya 5, tapi misalnya Kak Faiza orangnya rajin nyuci, bisa nyuci tuh sehari atau 2 hari sekali. Ya sebenarnya dia bisa aja punya kaos cuma 2 atau 3, ya nggak sih? Tapi makanya balik lagi ke orang beda-beda untuk jumlah ya, karena itu dulu yang harus jawab. Jumlahnya itu aku nggak bisa nentuin. Terus mulai dari mana? Sebenarnya Kak Faiza ini udah bagus juga. Dia tahu bahwa dia akan mulai dari baju. Karena aku selalu bilang tuh tips untuk declutter, biasanya kita itu bingung mulai dari mana, karena kita udah overwhelmed sama barang-barang kita, kayak aduh banyak banget, aku nggak tahu mau mulai dari mana untuk declutter. Mulai dari hal yang paling sering kita pakai, aku selalu bilang kayak gitu. Kenapa? Karena hal yang sering kita pakai itu kita udah ada di otak kita tuh, di luar kepala. Barang mana yang kita pakai dan enggak. Jangan bohong, ini harus jujur. Kalau misalnya mau declutter itu harus jujur. Buka lemari, lihat baju yang kalian pakai, ambil yang kalian pakai ya. Ini harus jujur, jangan bohong-bohongin diri sendiri. Jangan, karena ini yang sering kejadian kenapa kita gagal declutter. Kita bohong-bohongin diri sendiri, kita bermain dengan imajinasi kita. Kita bermain dengan diri kita menggunakan baju tersebut padahal udah 2 tahun baju itu nggak pernah kita pakai. Jangan bohong-bohong kayak gitu. Ini harus jujur. Jadi caranya buka lemari. Kalau mungkin yang metodenya si KonMari itu kan dia taruh semua di dalam, di atas kasur, di lantai, intinya jadiin satu pile, jadiin satu tumpukan ya kalau si KonMari itu kan. Jadiin satu tumpukan, intinya kita lihat semua baju kita, ambil baju yang kalian pakai. Kalau menurut aku gitu, ambil yang benar-benar kalian pakai at least dalam 2 bulan atau 1 bulan deh. Kalian tahu nih, oh ini nih minggu lalu baru aku pakai, oh ini baru 2 minggu lalu aku pakai. Ambil tuh baju-baju yang kalian pakai, taruh di dalam lemari. Nanti kalian baru lihat sisanya berapa banyak tuh yang nggak pernah kalian pakai, baru tuh kalian declutter. Menurut aku gitu. Jadi cara declutter yang paling gampang itu adalah fokus ke barang yang mau kita simpen. Bukan kita simpen deh, yang mau kita pakai. Karena kalau kita fokus ke barang yang mau kita lepas, pertama itu biasanya kita akan berbohong sama diri kita sendiri, karena biasanya itu pikiran kita akan bermain tentang just in case item, atau kita bermain imajinasi kayak aku bakal pakai baju ini kalau aku kurus.
aku bakal pakai baju ini nanti kalau ada kondangan. Itu pikiran kita bakal bermain kayak gitu. Makanya lebih baik kita fokusnya ke barang-barang atau kayak atau misalnya kayak tadi Kak Fauza ya, Faiza, itu baju. Ambil baju-baju yang Kakak mau pakai dulu. Taruh itu dalam lemari. Itu disimpan. Jadi jangan fokus ke barang yang mau di-declutter. Ambil yang mau dipakai. Sisanya itu yang numpuk. Baru tuh Kakak pikir. Nanti baru deh itu pasti langsung sadar kayak, my God, banyak banget baju gue yang gak kepake. Ya ampun kayak ini. Terus bakal sadar kayak, ini cuma just in case item yang ternyata. Jadi intinya jangan bohong deh, harus jujur. Kalau udah 2 tahun gak dipakai, udahlah ikhlasin aja Kak. Itu nggak bakal kepake kalau dulu. Udah jangan bohong. Karena kita suka bohong. Kita suka bohong sama diri kita sendiri. Kita bilang bahwa nanti aku kurus aku pakai. Nanti aku pakai deh bulan depan. Aku pakai rok ini nanti. Nggak bakal. Ya, kayak fokus ke barang yang mau dipakai dulu. Menurut aku gitu. Semoga terbantu ya Kak. Iya benar banget sih, kita harus jujur ya sama diri kita sendiri. Iya. Kak Faiza, mudah-mudahan terjawab ya. Coba start aja mungkin dari baju, memang start dari metode ala KonMari bisa gitu. Dari situ jujur, jangan karena mau nanti kepake itu, percayalah nanti itu nggak akan pernah terjadi gitu. Mudah-mudahan terjawab Nggak ya. akan. Lagian seandainya nih ya, seandainya Ya. let's say beneran kita kurus, ya udah bagus dong kita kurus, ya udah baju-baju kita yang ukurannya gede ya declutter aja, karena kan itu pasti kita udah punya kesenangan yang baru ya dengan kita kurus ya, pasti deh kayak aduh sekarang aku udah kurus, kita udah nggak mikirin tuh masalah baju mau di declutter. Tapi kebanyakan sih ya kalau misalnya kita kayak bilang nanti ini bakal kepake nih buat kondangan karena nanti misalnya seragam warna ini warna itu, udah 2 tahun padahal nggak dipakai, apalagi sekarang lagi pandemi, ya Tuhan udahlah. Ya betul banget, Kak Devi. Oke, kita coba next, ada pertanyaan dari Kak Heni Helida. Kak Heni mau turn on the chat atau aku bacain aja? Makasih ya sebelumnya Kak Faiza. Kak Heni gimana? Aku bacain aja kali ya. Oke, Kak Heni di sini. Ini sebenarnya pernah aku tanyain nih ke Kak Devi juga waktu ini. Mau nanya cara hidup minimalis tapi masih hidup bersama sama orang tua. Karena orang tua suka sekali banyak barang. Jadi kadang merasa capek ngeberesinnya. Nah ini aku sering terjadi pertanyaan kayak gini dan emang bener. Nah Kak Devi gimana nih waktu itu? Kak Devi juga ada pengalaman setahu aku ya waktu itu dulu. Yang Daniel waktu itu nanya tentang kantor ya? Aku nanya soal kantor, tapi the point is ya kalau kita emang hidup Kalau sama orang lain, ya kan? sama orang lain gitu, jadi saling Iya. bersilang Jawabannya sama sebenarnya pandang keadaan. gitu. Iya, Kak Daniel bisa jawab itu. Jawabannya sama, nggak bisa maksa. Nggak usah maksa. Jadi selalu mulai dari diri kita sendiri. Apalagi ini mainnya sama keluarga ya, sama orang tua. Aku juga banyak tuh temuin di kolom komentar di YouTube aku ya. Orang tua aku suka nyimpen banyak barang. Orang tua aku juga banyak barang. Itu rata-rata emang orang-orang tuh nggak banyak yang hidup minimalis itu. Makanya kadang kalau kita hidup minimalis kita dianggap aneh. Karena kok rumahnya kosong, kok rumahnya nggak ada hiasannya, kok ini barangnya nggak ada sih, rumahnya ini kosong lompong, aneh gitu ya. Nah tapi ya kita bisa nggak nerima sama keanehan itu. Dan kalau untuk orang tua nggak bisa kita paksa. Makanya kalau misalnya buat kalian yang masih tinggal sama orang tua, aku selalu bilangnya tuh mulai dari barang kalian sendiri. Benar-benar barang kalian ya, jangan barang yang dikasih orang tua. Misalnya kalian dibeliin handphone sama orang tua, terus kalian jadi punya 2 handphone, terus satunya kalian declutter atau satunya kalian jual, jangan ya. Benar-benar barang yang kalian beli sendiri, misalnya kayak baju yang kalian beli sendiri, skincare yang kalian beli sendiri, mulai dari situ dulu. Gak usah ngurusin barang orang tua. Capek, iya capek, pasti capek. Mata kita tuh bakal capek. Apalagi kalau misalnya udah ngejalanin hidup minimalis cukup lama, setahun lebih. Biasanya kalau ngelihat barang yang nggak kepake, gatel. Tapi ya udah, terima aja. Mau gimana lagi? Itu bukan barang kita, itu bukan punya kita. Jadi kita nggak berhak untuk ngapa-ngapain barang tersebut.
Waktu itu makanya aku bilang, aku pun sampai sekarang itu nggak pernah tinggal di rumahku sendiri. Aku nggak punya rumah, aku numpang. Jadi aku tinggal sendiri waktu itu cuma saat ngekos. Tapi setelah itu sejak nikah aku tuh tinggal di rumah dinas yang artinya adalah itu bukan rumahku. Dan setiap rumah dinas kami itu selalu ada orang lain. Nggak pernah rumah dinas kami itu tinggal berdua doang. Jadi kebayang gak sih sebenarnya buat aku tuh ini berat banget kayak makanya aku selalu ngabisin waktu tuh di kamar. Makanya kayak kalau orang bilang video di YouTubeku Kak house tour Kak apa nggak bisa karena aku kamar gitu ya. Karena barang-barang di luar kamarku itu bukan barangku. Mau aku buang enak aja orang barang kantor ibaratnya gitu. Mau aku taruh mana? Ya nggak bisa aku apa-apain. Tapi caranya yang bisa aku lakuin adalah aku singkirin dari mata aku. Jadi kalau misalnya aku bete ngeliatin, ya aku ilangin aja visual clutternya yang terlihat sama mataku. Karena kalau misalnya aku ngeliat kan aku bete. Berarti kan kuncinya satu, jangan sampai aku lihat. Jadi supaya jangan aku lihat gimana? Umpetin aja. Tapi kalau barang orang tua kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau barang orang tua ya udah, ya udahlah, ya udah. Mungkin kita ubah dari kamar kita aja dulu lah. Mungkin kamar kita lebih rapi, kamar kita mungkin sekitaran. Mungkin nanti kan orang tua baru tanya, kok kamarmu barangnya pada kemana? Mungkin baru kayak gitu. Dan kita kan bisa bilang, oh ini aku rapin ke sini mah, bukan aku buang, bukan, enggak aku cuma taruh masukin ke dalam box ini. Nah, jadi orang tua juga bisa lihat nanti kan, oh ternyata rapi. Mungkin orang tua juga akan tertarik baru dengan gaya hidup minimalism gitu ya. Karena ini cerita ya, ternyata mertuaku, mertuaku juga akhirnya dia mulai declutter loh. Jadi dia nontonin videoku, terus dia bilang kayak, iya nih, Inang juga udah mulai declutter. Wow, kayak aku padahal aku nggak pernah nyuruh atau nggak pernah ngomong tentang gaya hidup minimalis ke orang tua kan, tapi ternyata mertuaku nyoba sendiri gitu ya. Jadi selalu mulai dari diri kita sendiri. Nah, makanya kalau misalnya yang masih tinggal sama orang tua ya udah mulai aja dari kamar, tapi jangan declutter barangnya dari orang tua, diberesin aja. Kalau kalian risih liatnya, yang tadi aku bilang ilangin visual clutternya, taruh barang-barang itu di dalam kardus, taruh di bawah kolong kasur, taruh di dalam laci, intinya mata kita jangan lihat. Karena aku juga gitu, tinggal sama orang lain, aku nggak bisa declutter barang-barangnya, aku stres, aku kayak burn out, apalagi waktu awal-awal lagi coba minimalism, itu kan lagi hot-hotnya tuh ya, lagi panas-panasnya kayak mau aku declutter semuanya. Itu jadi makin stres. Tapi aku baru sadar akhirnya kayak nggak kayak gini, nggak bisa kayak gini. Aku beda mungkin sama orang-orang lain. Jadi ya udah, aku taruh semua itu barang-barang dapur, terutama waktu itu ya, karena kan barang dia dipakai bersama, barang-barang dapur aku taruh semua ke dalam laci, kabinet, intinya yang di atasnya itu bersih. Yang di atas dapur yang kelihatan mataku itu adalah barang-barang yang memang kita pakai. Tapi saat orang lain nanya, ininya di mana? Itunya di mana? Ya aku tahu, aku tinggal bilang, oh ada di kolong situ, oh ada yang di laci situ, oh ada yang sini gitu. Jadi intinya supaya kayak kita menghilangkan karakter dari mata kita aja dulu, karena ya kita harus terima. Sebenarnya mungkin kunci utamanya kita harus terima dulu keadaannya, nggak bisa maksa kayak gitu. Baru sisanya adalah adjustment, gimana kita menyesuaikan gitu. Itu sih saran aku ya, sama kayak yang aku bilang ke Kak Dania. Iya betul betul. Semoga terjawab ya Kak Heni ya. Jadi kalau emang satu kendala kita memang tinggal sama orang yang tidak menganut gaya hidup minimalis adalah ya kita terima apa adanya gitu, karena ya sama seperti Iya, mereka terima juga dulu. ya sama seperti mereka juga tinggal dengan kita yang menganut gaya hidup minimalis gitu. Oke, di sini ada. Oke, makasih Kak Heni. Di sini ada Kak Valerina. Kak Valerina boleh nyalain ininya biar bisa langsung share. Halo Kak Valerina. Ya, halo, terima kasih. Halo Kak. Iya, ya makasih ya. Saya mau nanya sedikit nih, seperti yang di chat tadi. Saya juga udah menjalani proses hidup minimalis ini kurang lebih 1 tahun lah. Lalu udah sering decluttering juga sih barang-barang di rumah, termasuk juga pakaian atau peralatan di dapur dan seterusnya. Tapi sampai sekarang tuh kok ngerasa masih banyak sekali barang-barang yang seharusnya harus dikurangin gitu. Nah, cuman sekarang itu
ada beberapa barang yang rasanya itu kok masih sulit ya gitu untuk didonasikan atau mau dilepaskan dikasih ke keluarga atau kenalan begitu ya. Terutama itu karena masih ada perasaan bahwa wah ini kan barang-barang yang cukup bernilai lah begitu ya, baik dari sisi kualitasnya atau juga harganya begitu. Dan ya kadang saya juga berpikir ini kira-kira kalau saya kasih ke saudara atau ke teman, kira-kira mereka akan ngerawat nggak ya, kira-kira akan dipakai nggak ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang masih membuat saya terhambat begitu untuk melepaskan beberapa barang gitu. Nah kira-kira Mbak Devi punya pengalaman seperti itu nggak gitu? Saya mau sharing sedikit juga nih dari apa ya, mungkin refleksi ya pengalaman ketika saya mulai menjalani proses hidup minimalis itu memang saya merasakan ada banyak perubahan yang besar dalam hidup saya. Terutama saya dulu orangnya yang sulit banget gitu untuk fokus dengan pekerjaan dan seringkali juga saya itu bekerja dalam satu waktu dan berusaha untuk menyelesaikan banyak hal gitu. Nah itu menjadi apa ya, menjadi tantangan yang cukup besar ketika saya mulai menyadari bahwa saya harus keluar begitu dari situasi yang seperti itu yang menurut saya itu membuat kehidupan saya kurang berkualitas gitu, kurang bisa menghasilkan sesuatu yang apa yang maksimal gitu. Nah itu awal mula sehingga saya mulai berupaya untuk ya awalnya itu menonton video yang bisa memberikan motivasi untuk hidup saya sehingga saya menemukan video-video yang memberikan pemahaman kepada saya tentang pentingnya untuk fokus kepada apa yang saya inginkan, kepada apa yang menjadi tujuan dalam hidup saya dan menurut saya menjalani proses hidup minimalis itu adalah salah satu hal yang sangat bermanfaat untuk saya sehingga saya bisa mulai menyadari bahwa untuk fokus kepada pekerjaan kita, untuk fokus kepada hal-hal yang penting untuk hidup kita, itu bisa dimulai dari ketika saya mulai belajar melepaskan dan mengurangi begitu barang-barang yang atau hal-hal yang kurang esensial. Nah, tapi tantangannya itu tadi, Mbak Devi, masih ada hal-hal yang kok kayaknya sulit ya melepaskannya begitu. Nah, itu kira-kira gimana? Ada nggak solusi yang bisa menolong? Makasih, Mas Daniel. Makasih juga Kak Valerina. Boleh Kak Devi dijawab solusinya gimana tuh yang oleh Kak Valerina biar lebih fokus gitu di hidup. Ya, makasih Kak Valerina untuk pertanyaannya. Apa tadi ya? Sorry, bentar. Pertama, iya benar banget ya. Salah satu ini juga benefits yang aku dapetin dari gaya hidup minimalis yaitu jadi lebih fokus gitu ya. Makanya tadi ada salah satu jenis minimalisme yaitu adalah mindful minimalis, dimana kita itu belajar untuk fokus one thing at a time supaya kita itu nggak gampang teralihkan gitu ya fokusnya dengan cara mendeclutter pikiran-pikiran, emosi atau perasaan yang nggak penting. Itu kan dari mindful minimalis. Untuk barang yang di declutter ya, mungkin aku selalu saranin untuk ke orang-orang yang sulit melepaskan barang. Karena kalau aku itu bukan tipe Marie Kondo juga sebenarnya Kak. Jadi aku itu nggak tipe gini nih. Aku nggak tipe megang barang terus oke, ini bawa joy ke hidup aku apa enggak? Iya, enggak. Aku nggak gitu. Aku tuh orangnya kasar banget kayak rip the bandage off, rasakan sakitnya. Aku tuh kayak gitu loh Kak kalau declutter. Jadi karena apa? Karena aku ini sesuai dengan tipe orang masing-masing. Tapi kalau dirasa-rasa, ya semua ada rasanya. Kalau aku ya, semua ada rasanya. Semua akan jadi barang yang bisa sentimental aku rasa-rasain. Jadi aku lebih suka kayak aku pegang barangnya, otakku langsung mikir, dipakai apa enggak? Kapan terakhir dipakai? Kalau udah setahun gak dipakai, keluar. Kalau misalnya masih dipakai, bakal dipakai lagi apa enggak? Ini benar-benar aku suka apa enggak sih? Bakal jadi pilihan lagi enggak sih kalau bakal aku ambil barang ini enggak sih? Langsung menurut penataan gitu. Kalau itu nggak ada jawaban iya, itu langsung aku declutter. Aku nggak simpan, nggak apa.
Tapi mungkin ada orang yang nggak kayak aku, yang orangnya lebih mungkin kayak Kak Valerina, lebih kayak sayang, merasa, sayang sama barang itu ya, bahkan takut barang itu tuh bakal nanti dirawat nggak sama orang lain. Nah, ada orang yang kayak gitu. Jadi mungkin Kak, kalau aku saranin yang metode karena banyak ya metode declutter itu kan ada beberapa jenis. Nah, salah satunya itu Kakak bisa coba yang 4 boxes atau box. Di mana Kakak tuh pisahin kalau lagi declutter, Kakak siapin 4 tempat, Kakak pisahin tuh barang mana yang pertama Kakak mau buang, ya. Yang udah jelas-jelas sudahlah ini nggak bakal aku pakai, ini nggak bakal aku jual juga, nggak bakal aku kasih juga. Terus habis itu barang yang Kakak mau pakai apa, terus apa, kotak selanjutnya itu Kakak pilih tuh barang yang Kakak mau pakai yang mana, Kakak simpen. Karena kan tadi aku bilang menurut aku gampangnya itu kalau kita declutter, kita ambilnya itu dari kita pilihnya itu barang yang emang kita mau simpen gitu ya. Jadi jangan fokus ke barang yang mau kita kasih. Jadi supaya lebih gampang gitu ya untuk declutternya. Nah, terus abis itu udah tadi ya, tadi udah yang dibuang, udah itu kan udah jelas-jelas barang yang nggak kepake ya, entah kualitasnya udah nggak bisa dipakai lagi atau nggak pantas dikasih orang, udah. Terus yang kita mau simpen udah. Nah, sekarang tinggal yang selanjutnya, menurut aku biar gampangnya ya, jadiin gak usah 4 juga sih. Jadi yang mau dibuang kan tadi langsung dibuang, yang mau dipakai itu langsung ditaruh di tempatnya. Carikan rumah untuk barang yang mau kita pakai. Misalnya kan peralatan dapur ya, ya udah tempat sendok di mana, gunting di mana, alat ini, alat itu, taruh, taruh, langsung kasih rumah untuk setiap barang yang mau kita simpan. Terus box yang ini adalah menurut aku yang perlu box itu cuma satu sebenarnya, yaitu adalah undecided box atau hal-hal yang nggak bisa kita tentuin sekarang. Aku nggak mau buang, tapi aku juga nggak mau pakai, tapi mau dikasih sayang. Jadi taruh itu semua di dalam box itu, terus kakak kasihlah waktu tuh misalnya kakak mau, yaudah deh 3 bulan. Ya udah 3 bulan taruh, tapi jangan taruh di dapur, mungkin taruh di kamar yang nggak kepake atau mungkin kalau punya gudang bisa taruh di gudang. Intinya nggak dibuang. Terus dalam waktu 3 bulan tersebut, kalau misalnya ada barang yang kakak ambil dari box tersebut, ya udah artinya simpanlah itu barang gitu ya. Carikan rumah untuk barang itu di dapur. Tapi kalau dalam 3 bulan itu, artinya box, maksudnya gini, kalau udah 3 bulan, berarti box itu yang tadi undecided box itu adalah barang-barang yang nggak kakak butuhkan karena toh dalam waktu 3 bulan kakak nggak ngambil barang tersebut. Jadi mungkin itu cuma perasaan kita doang aja bahwa bakal kepake perasaan kita sayang mau mau kasih barang ini dan lain sebagainya. Tapi menurut aku akan lebih sayang kalau misalnya barang tersebut kita simpan tanpa kita gunakan. Lebih baik barang itu kita kasih orang yang bakal make gitu. Makanya, menurut aku kita kasihnya itu ya ke orang yang kita tahu bakal make gitu ya. Kayak aku tuh suka nerima baju dari teman-teman aku tuh nggak malu nerima baju dari teman-teman aku, gitu. Tapi bajunya juga aku nggak terima-terima asal-asal, aku pilih sendiri karena aku mikirnya, lebih baik aku milihin baju dari teman-teman aku yang memang bakal aku pakai, daripada aku terima semuanya tahu-taunya akhirnya cuma aku simpan. Nah gitu, jadi untuk baju yang nggak kepake ya bisa langsung dikasih ke orang lain gitu. Tapi intinya adalah Kakak kasihlah tuh waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan mungkin cuma sebulan. Ya dari box itu kalau misalnya dalam waktu tertentu itu nggak ada yang diambil, artinya itu nggak dipakai Kak, gitu. Mungkin, bisa dicoba tuh cara itu supaya kita nggak langsung harus mutusin hari itu gitu ya, karena kadang kan kita juga orangnya pusing ya gitu kayak, "Aduh udahlah," akhirnya malah nggak jadi declutter apa-apa. Nah daripada nggak jadi declutter, lebih baik kita pisahin aja dulu tuh, taruh di dalam box tertentu yang kita simpan di ruangan tertentu, yang nggak kita lihat, supaya karena kalau kita lihat nanti jadinya kita nyari-nyari lagi gitu ya, main lagi tuh perasaan. Jadi nanti pikiran kita dimain-mainin lagi gitu. Jadi lebih baik di tempat yang nggak kelihatan supaya kita tuh benar-benar bisa ngasih penilaian yang objektif. Bener nggak sih barang itu kita pakai? Karena kan kalau barang itu kita pakai, kita akan ambil dari box itu. Artinya kita butuh gitu. Jadi jelas nggak Kak? Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas bisa tanya lagi. Oke, ya gimana Kak Valerina, bisa udah terjawab atau masih ada yang mau tanyain lagi? Iya, udah jelas kok. Makasih Mbak Devi, makasih Mas Daniel. Iya, sama-sama Kak. Sama Kak Valerina. Ya betul yang tadi mungkin Kak Devi agak intermezzo dikit ya. Kak Devi pernah nonton film Happy Old Year ya? Belum Apa? ya? Happy Old Year itu film Year?
Happy Old Year. Kan biasa kita Happy New Ah, Year. Nah, ini ah, judul filmnya Happy ah, Old ah, Year. ah, ah. Itu film Thailand sih, Mm-mm. film Oh, tahun belum kayaknya 2019. deh. Terus. Ada di Netflix sih, yaitu seputar soal Mm-mm. decluttering barang gitu sih. Tapi ya ada beberapa yang Mm-mm. tadi udah bicarain sama Kak Devi juga ada di dalamnya. Jadi ya memang kita jangan pakai perasaan dalam ngedecluttering barang gitu, dan jangan lihat Mm-mm. lagi barang yang sudah kita masukin ke box yang Diklat. udah kita Iya, putuskan untuk di declutter gitu. Mungkin kalau Kak iya. Devi belum pernah nonton, itu recommended banget Kak. Aku saranin banget tuh Iya, nonton. iya. Ini baru lihat nanti. Ada Soalnya kan di Netflix Netflix. di tiap negara tuh beda ya. Jadi kayak Beda-beda ya. mungkin di Indo, iya mungkin di Indo ada, di sini tuh nggak ada gitu. Tapi nggak apa-apa kan, banyak ya website yang bisa kita cari ya, Iya. nggak masalah. Oke, oke. Oh, oke. Kita coba ini ya, satu kesempatan lagi untuk satu orang ya sebelum penutupan. Boleh Mm-mm. teman-teman satu orang Nih, yang mau sharing atau ada yang mau ini? Halo Kak, Halo, halo. Eh, saya Anissa. halo Vanessa, Iya, silakan. salam kenal ya Kak Devi. Dan Kenal, salam kenal. kenal Kak. Iya, eh, ini saya baru banget sih join, baru 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu gitu ke Minimalis Mm-mm. Indonesia. Cuma Mm-mm. pertamanya saya baca bukunya yang siapa ya? Friends J ya? Lupa deh. Baru baca Francine sedikit Jay. banget. Iya, Friends J. Itu masih sedikit banget saya baca, cuma saya udah langsung nerapin gitu. Nah, yang pertama saya declutter itu bagian dapur karena saya sudah berumah tangga. Yang pertama saya declutter itu bagian dapur dan sudah rapi sih sekarang. Cuma karena saya punya anak yang masih umur 5 tahun, itu tuh masih agak gimana ya? Agak bingung untuk declutternya gitu, Kak. Pengennya kan semua satu rumah tuh ikutan minimalis juga. Gimana ya caranya untuk yang di dalam rumah itu ikutan juga gitu, hidup minimalis? Agak bingung ya pertanyaannya, soalnya lagi di jalan juga sih. Iya, ngerti Kak, ngerti. Iya. Mau tanya itu aja ya Kak Daniel, Kak Devi. Thank you. Oke, makasih Kak Anissa. Gimana Kak Devi? Oke, jadi pertama aku kasih tau dulu ya bahwa aku itu belum punya anak. Jadi aku nggak bisa sharing kayak pengalaman pribadi gitu ya, karena aku belum pernah ngerasain punya anak. Tapi secara pertanyaannya sih aku nangkap pertanyaannya Kak Anissa ya. Eh, Sebenarnya Kak, kalau di pikiranku ya, lebih gampang bikin anak itu jadi minimalis. Yang susah adalah bikin suami jadi minimalis. Karena kalau Bener anak itu banget. kan masih karena kalau anak itu kan masih kecil, masih apalagi masih 5 tahun, masih niru orang tuanya ya. Jadi menurut aku masih bisa kita kontrol lah. Intinya anak itu kan masih emang kita kontrol ya, anak kecil. Tapi kalau orang gede ini nih, pasangan kita itu kan udah gede, nggak bisa kita kontrol, kita suruh-suruh, kita apa kan nggak bisa. Itu yang lebih susah. Tapi kalau buat aku balik lagi, nggak usah sibukin orang lain, mulai dari diri sendiri. Jadi selalu dari diri kita sendiri. Waktu itu juga, karena menurut aku gini, nggak banyak laki-laki yang punya banyak barang sih. Maksudnya ada laki-laki yang bisa dibilang maksimalis lah, atau nggak maksimalis juga, tapi laki-laki yang suka beli inilah, beli itu, gampang banget tuh tergoda dengan iklan-iklan di mana-mana ya, dari internet, dari sosial media, ada laki-laki yang kayak gitu. Tapi kalau untuk aku, suamiku kebetulan orangnya dia kayak laki-laki normal aja yang emang nggak punya banyak barang. Jadi sebenarnya laki-laki itu bukan dibilang minimalis juga sih ya, laki-laki kayaknya udah terlahir seperti itu kebanyakan. Sama kayak perempuan lahir kebanyakan dengan suka beli barang, jadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya pasangan atau orang rumah yang nggak menerapkan gaya hidup minimalis, atau misalnya suka beli barang, gampang banget tergoda iklan, ya pertama-tama ya balik lagi kita harus nerima dulu
gitu. Kita harus nerima dulu bahwa kita hidup sama orang yang seperti itu. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung mendeclutter dan memaksa atau berharap kalau aku declutter semua barang besok dia akan berubah juga nih. Nggak bisa, ada juga itu pecah rumah tangga, berantem. Jadi selalu mulai dari diri kita sendiri dulu. Aku dulu waktu awal declutter, aku declutter bajuku doang. Bener-bener bajuku doang. Itu doang yang aku declutter. Nggak ada lagi yang aku declutter. Cuman bajuku doang. Dan sepatuku paling. Tapi nggak ada barang-barang lain. Barang-barang di kamarku atau barang, nggak ada. Paling box-box doang. Itu pun kalau box handphone dia, box gadget-gadgetnya dia, nggak ada yang aku sentuh. Bener-bener cuman barangku doang. Aku nggak nyuruh, nggak apa, tapi lama-kelamaan mungkin dia kayak ngelihat aku suka ngeberesin barang dan lain sebagainya, akhirnya dia kayak nanya, mulai kayak, "Ngapain sih?" gitu, bla 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 bla. Akhirnya ya ikut declutter, dalam arti kayak ikut tuh ngeberesin baju, kayak, "Udahlah nggak dibutuhin ini," dan lain sebagainya. Walaupun awal-awal kayak masih sayang, kayak itu tadi yang aku bilang, masih bawa-bawa perasaan. Kalau aku kan orangnya emang kayak udah, udahlah nggak usah," gitu ya. Tapi dia mungkin masih ada kayak, "Aduh sayang nanti mungkin dipakai, aduh ini, dari itu." Tapi aku nggak maksa, aku bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa," karena aku tahu bahwa, mungkin tahapannya kan beda ya, dan dia juga bukan mungkin belum tahu minimalis kayak aku tahu gitu ya. Jadi, oh ya udah apa kalau masih simpan. Kita cuman men-encourage dia atau mendukung dia untuk, ya udah yang mana dulu yang mau dikeluarin gitu. Jadi itu waktu itu aku awalnya tuh, dan makin lama akhirnya, kayaknya justru sekarang barang kita udah sama gitu, maksudnya kayak tahapannya udah setara lah, kayak barang dia ya barang aku, kayak aku kalau mau declutter atau apapun itu kayak udah barang barang sama-sama gitu loh. Jadi, tapi itu ya tanpa kayak kita maksa untuk berubah dalam satu malam, menurut aku sih gitu ya, Kak. Dan kalau untuk barang anak, emang agak susah juga karena kayaknya anak itu kan emang butuh ya banyak barang ya, apalagi kayak banyak yang nanya sama aku, "Gimana kalau soal mainan?" Sebenarnya mungkin ya kalau aku pikir ya, kalau untuk mainan kita bisa kontrol ya, mungkin kita bisa ajarin anak kita untuk menahan diri justru menurut aku. Kayak misalnya aja ada anak-anak yang dilatih dengan cara, "Oke, kamu mau mainan ini." Misalnya dia tunjuk satu mainan harganya 10.000. "Oke, kamu mainan ini. Gimana kalau kamu tunggu minggu depan, nanti kamu belinya mainan yang ini, harganya misalnya 15.000 dengan harga yang lebih mahal atau dengan kualitas yang lebih bagus," intinya kayak gitu. Karena kan banyak sekarang mainan yang sebenarnya aku bilangnya mainan cepet rusak ya, kayak misalnya beli mainan hari ini, dia mainin banting-banting, besok rusak. Nah, sayang menurut aku, anak tuh bisa dilatih dari situ, kayak mending kita beli mainannya tuh yang itu aja yang bagus, tapi tunggu ya, tunggu, sabar, beli mainan itu bulan depan. Artinya apa? Kita bisa melatih tuh si anak dari kecil untuk menahan diri, supaya dia nggak, apa ya bahasa jelalatan, apa sih, nggak lapar mata gitu ya, untuk bisa menahan diri. Karena ada loh di satu, aku lupa itu intinya studi dari maksudnya, eksperimen betulan gitu ya. Jadi ada satu studi, dia itu ngetes, mungkin kalian juga pernah lihat deh, yang kalau misalnya di video tuh kayak misalnya anak kecil dikasih marshmallow, terus intinya adalah cuma suruh nahan diri. "Jangan dimakan," cuman dibilang gitu, "jangan dimakan ya, 1 jam nanti aku balik lagi, kalau kamu nggak makan nanti marshmallow-nya jadi 2, aku kasihnya jadi 2." Itu anak ditaruh di satu ruangan kosong, nggak ada apa-apa, dia duduk, depannya dia itu meja, di atas meja itu satu marshmallow. Terus si kakaknya cuma bilang, "Jangan dimakan, tunggu 1 jam, nanti kalau 1 jam gak dimakan, Kakak balik, Kakak kasih kamu 2 marshmallow." Akhirnya ada beberapa anak yang makan dan ada beberapa anak yang nggak makan. Dan akhirnya intinya anak yang nggak makan itu mendapat reward, yaitu adalah 2 marshmallow, gitu ya. Dan dari studi itu tuh ditelusuri terus ya sampai mereka besar. Dan ternyata tahu nggak, ini luar biasa banget. Pas mereka besar, anak-anak yang makan marshmallow langsung itu, yang nggak bisa nahan diri, itu sampai gedenya manajemennya kurang baik, dalam arti ngatur uangnya kurang baik, ngatur waktunya kurang baik, nggak bisa menahan diri, nggak ada dana tabungan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang satunya nih, yang bisa nahan diri dan akhirnya dapat 2 marshmallow karena dia bisa nahan kemauan sesaatnya itu, dia bisa nahan kan, dia kayak, "Oke nggak apa-apa deh, udah deh tunggu deh sebentar, sejam doang, habis itu aku dapat 2 kok." Anak-anak yang itu ditelusuri dan ternyata pas dia udah gede, itu adalah anak-anak yang punya dana pensiun, yang udah ada financial independence, yang udah oke gitu ya. Intinya dari kecil mereka ternyata
itu udah bisa dilatih dan itu udah kelihatan dan akan membawa mereka ke masa depannya mereka nanti gitu. Jadi itu sih baru studi ya Kak, itu bukan pengalaman aku, tapi itu belajar dari studi. Studi ini kan artinya diteliti sama orang-orang ilmuwan gitu. Jadi bukan main-main, ini bukan receh-recehan gitu. Dan ternyata ya benar. Jadi kalau misalnya kita bisa melatih anak kita untuk menahan diri, mungkin besarnya dia akan jadi orang yang bisa memanage uangnya, memanage waktunya, memanage hubungannya, memanage rasa inginnya itu dengan baik gitu. Kayak si anak-anak yang tadi bisa nahan untuk nggak makan marshmallow itu, kayak gitu. Mungkin bisa 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 gitu ya. Semoga membantu ya Kak. Oke, ini tuh baru tahu banget ya, betul-betul ada studi kayak gitu. Ya, Ya, semoga bisa contohnya ini, ngejawab. Bang Radit deh. Pada tahu dong ya Bang Radit Yadika ya. Tahu dong. Nah, dia itu adalah contoh, tapi dia nggak masuk dalam eksperimen itu. Tapi maksudnya dari si orang yang aku dengerin yang ngasih pelajaran tentang anak marshmallow itu, dia bilang bahwa Raditya Dika itu adalah contoh dari anak yang bisa nahan diri untuk nggak makan marshmallow. Kalau kita lihat sekarang, beda banget nggak sih dia dengan artis-artis lain? Kayak, ya dia kan gaya hidup minimalis ya. Aku juga sering dulu tuh taunya dari dia. Terus kalau kita lihat dari gaya hidupnya, dia nggak kayak gaya hidup mungkin artis-artis lain yang beli mobil ini, beli itu, ini, itu. Enggak, dia mikirin tentang masa depannya dia dana pensiunnya dia mikirin tentang sekolah anaknya, dia mikirin hal-hal yang ya beda lah dengan kebanyakan orang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi beda lah ya kita maksudnya aku ngerasa kayak wow, ternyata hebat juga ya gitu ya orang kayak gitu. Makanya aku kagum banget sama Bang Radit, kayak hebat loh dia itu. Iya ya, Raditya Dika sih salah satu dari selebriti Indonesia yang menganut gaya hidup minimalis dan ya Iya, itu benar banget sih betul. kalau soal itu. Oke, teman-teman, tanpa terasa kita udah sampai penghujung acara ya. Makasih banget loh untuk Kak Devi Melisa untuk ininya insight minimalismnya, bahan presentasinya Sama-sama. hari ini. Makasih banget Kak Devi udah nemenin kita semua. Teman-teman juga makasih yang udah mau join, udah mau kasih pertanyaan dan ada yang mau sharing juga tadi. Makasih banget. Oh ya teman-teman, mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum mau yang masih mau ditanyakan, boleh kok masih diketik di ini ya di room chat grup minimalis. Kak Devi juga ntar bisa jawab ya Kak Devi ya. Iya, Iya. Oke semoga Kak Devi, bermanfaat ya. bermanfaat banget pastinya. Apalagi kalau dari Kak Devi yang udah ini praktisi minimalis yang udah cukup dikenal ya. Masa sih? Iya dong. Kak Devi, ya Kak Devi, boleh dong ada closing statement-nya sebelum ditutup acara ini untuk teman-teman semua, khususnya untuk kita yang masih belajar hidup minimalis nih. Oke, sebenarnya sama ya, aku juga masih belajar dan itu yang penting ya, kita terus belajar, jangan berhenti belajar. Tapi tadi kan banyak banget ya sebenarnya pembahasan kita ya, ada ya dari minimalis sampai meal planning juga ya. Iya, iya. Tapi mungkin untuk closing-nya adalah ya tadi ya, salah satunya itu pertama jangan berhenti belajar. Karena kita jatuh, pasti jatuh. Kita tetap beli barang yang kita butuhin pasti ada. Tapi ya itu, jangan berhenti belajar. Karena kalau kita berhenti, itu baru namanya kita gagal. Tapi selama kita masih terus belajar, artinya kita kan nggak gagal. Jadi ya udah terus lakuin aja dan jangan berpatokan ya. Maksudnya kayak itu aku bilang minimalism itu tiap orang beda. And there is no right or wrong in minimalism. Jadi kalau misalnya aku punya baju 10, kalian punya baju 20, bukan artinya aku lebih minimalis dari kalian. Belum tentu, karena tiap orang itu keperluannya beda dan gaya hidupnya juga beda. Jadi balik lagi, belajarlah gaya hidup minimalis yang sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing dan keperluan hidup kita. Jadi nggak usah terlalu ini banget gitu ya, nanti jadinya malah nggak enjoy gitu. Nah itu aja sih Kak ya, semoga membantu ya. Oke, teman-teman, tanpa terasa kita udah selesai acara hari ini. Sebagai in conclusion, minimalis adalah salah satu cara untuk membantu kita menemukan kebahagiaan versi kita. Matt Davella, salah satu
YouTuber dalam kontennya juga pernah mengatakan, jangan biarkan orang lain mendefinisikan kebahagiaan versi kamu, tapi kitalah sendiri yang menentukan bahagia versi kita. Dari tipe-tipe minimalis hari ini ada banyak yang kita bisa pelajari. Kita merasa burnout dengan susah distraksi atau kecanduan dalam memegang sosial media, cobalah digital minimalis. Atau misalnya kita mau mencoba membantu lingkungan lebih baik dan lebih eco living friendly, dan cobalah dengan gaya hidup berkelanjutan atau sustainable, atau Kak Devi bilang green minimalist, atau teman-teman semua mau mencapai financial freedom untuk teman-teman sendiri, cobalah frugal minimalis. Tapi dari antara itu semua, jadikanlah minimalis sebagai peranti untuk mencapai tujuan kita, yaitu kebahagiaan versi kita. Alih-alih kita bukan memilih minimalis sebagai sarana akhir, tapi jadikanlah minimalis sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan kita. Sekali lagi makasih teman-teman, stay safe semua, stay safe juga untuk Kak Devi di sana, sehat selalu ya. Iya, makasih Kak Makasih, Daniel, makasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe juga kalau untuk ini Iya. Kak Devi masih banyak upcoming, apalagi soal meal planning ya. Next akan Ayo direncanakan yang kita akan bahas. minimalis yang mau nabung, minimalis yang mau hemat-hemat, ayo ya subscribe. Ya, itu bisa lihat di ininya kontennya Kak Devi, banyak banget itu. Oke, teman-teman, Thank you. untuk recording hari ini dan bahan presentasi soal tipe-tipe minimalis akan di-share malam ini. Makasih semuanya, boleh leave. Dadah, sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Makasih ya, bye-bye semuanya.